Puji Tuhan, haleluya, selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Dengan sukacita di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kami kembali hadir pada malam hari ini untuk berbagi di dalam kehidupan dengan harapan dan doa supaya kita semua mengalami satu kekuatan dan mengalami berkat Tuhan sehingga kehidupan kita menjadi berarti karena sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya seperti yang saya sampaikan bahwa program ini bukan untuk memperlihatkan sebuah agama, tapi program ini adalah untuk memperlihatkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan acara ini bisa dijamah dan semuanya bisa mengalami kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kami hadir dan pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan saya rasa beliau sudah sangat dikenal bukan hanya di Indonesia bahkan juga di mancanegara, adalah Bapak Saifuddin Ibrahim, seorang yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus menjamah kehidupannya, bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya, bagaimana Roh Kudus membebaskan dari ikatan-ikatan roh agamawi sehingga Pak Saifuddin bisa menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi satu ketika Pak Saifuddin harus mengalami pergumulan dengan berurusan dengan penjara, tetapi saya memperhatikan bahwa semangat beliau justru semakin menjadi-jadi, semakin berapi-api, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan beliau semakin luar biasa memberitakan Injil kemana-mana. Itulah kuasa daripada Roh Kudus. Itulah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang mengalaminya akan hadir kekuatan ilahi di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak akan berpanjang lagi. Kita akan segera sambut beliau dan beliau akan menyaksikan kepada kita secara lengkap bagaimana kisah beliau sampai bisa masuk di dalam penjara dan apa yang terjadi selama di penjara dan kenapa beliau justru tambah bersemangat setelah masuk di dalam penjara, tambah bersemangat di dalam memberitakan Injil. Ya, kita akan dengarkan secara lengkap dari beliau. Kita sambut Pak Saifuddin Ibrahim. Shalom Pak Saifuddin. Ya, tombol suaranya Pak diaktifkan Pak, tombol suara. Iya, haleluya. Iya, puji Tuhan, haleluya. Ini banyak. Ya. Ada beberapa orang bilang Bapak ini rajanya murtadin, Pak. Iya. Ya, haleluya. Roh Kudus dahsyat. Bagaimana orang menjuluki saya hanyalah anjing mati di hadapan Tuhan Yesus dan saya hanyalah anjing mati di hadapan orang-orang yang membenci Kristus. Terima kasih. Iya. Ya, bagaimana kabarnya Bapak saat ini? Luar biasa. Oh, puji Tuhan. Tetap semangat dan berkobar-kobar. Amin. Saya juga lihat dari wajah Bapak, saya juga terbakar di dalam roh. Bapak adalah seorang yang sangat luar biasa, yang menjadi panutan bagi pemberita-pemberita Injil yang ada di Indonesia, karena kami melihat bahwa penjara tidak menghentikan Bapak, tidak mengecilkan. Justru kami melihat, kami hamba-hamba Tuhan melihat, justru semakin menyala-nyala Bapak punya roh untuk memberitakan Injil supaya kasih dari Tuhan Yesus Kristus bisa tersampaikan kepada banyak manusia. Nah, pada malam hari ini Pak Saifuddin bisa diceritakan secara lengkap kepada teman-teman yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Jadi apa yang menjadi dasar latar belakang sehingga Bapak dibawa ke penjara dan kemudian bagaimana di penjara sesuatu yang telah terjadi, Roh Kudus bekerja secara luar biasa sehingga Bapak tambah menyala dan tambah luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Oke Pak, ruang dan waktu kami persilakan buat Pak Saifuddin. Silakan Pak. Ya, salam. Saya ini tidak pernah menyangka menjadi orang Kristen dan saya tidak pernah membayangkan suatu saat saya masuk penjara. Orang Bima Muslim semua, kemudian saya dapat kuliah di Solo, ambil perbandingan agama, dan waktu kuliah 15 orang Kristen masuk Islam,
pendeta saya ajak debat KO, ya biasa saya tanya terus KO, dan berbalik kepada ajaran saya, pendeta itu masuk Islam. Kemudian saya tidak pernah membayangkan kalau saya akan menjadi orang Kristen. Tetapi dari latar belakang, bahkan saya memberikan nama anak saya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, itu sudah tanda bahwa saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya benci, saya kasih nama itu karena saya tidak suka dengan, bahkan saya mau menjadikan 3 anak saya teroris besar. Tetapi ketika berjalan waktu, kerusuhan Mei 98 telah membuat saya melihat bagaimana kejahatan atas nama sebuah agama atau atas nama agama, orang Cina diperkosa, tokonya dibakar. Mulailah saya ciut dengan apa yang menjadi keyakinan saya waktu itu. Kemudian lebih miris lagi, saya mengalami dan menonton siaran televisi media sosial waktu itu, yaitu Bom Bali. 2003 Bom Bali telah melunturkan seluruh cinta saya kepada keyakinan itu. Kalau begitu saya tidak bisa lagi mengikuti keyakinan ini, saya harus menjadi orang Kristen. Sebuah keyakinan yang dahulu saya benci dan saya tidak suka. Lebih-lebih ketika saya membaca bagaimana dan merasakan religion experience, pengalaman keagamaan saya dengan yang baru ini, telah membuat saya semakin percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya waktu awal-awal terima Yesus belum percaya Yesus Tuhan. 41 tahun saya diajarkan Yesus itu nabi, manusia biasa, makan nasi, pergi ke pasar. Saya hanya melihat Yesus itu adalah sosok pribadi anggun, guru bijaksana, penasehat ajaib yang luar biasa, dan ajarannya tidak pernah saya temukan di dalam kitab suci manapun. Apa yang diajarkan oleh beliau adalah ajaran kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Cukup dengan melihat ayat ini, saya harus balik kanan, gerak. Saya tinggalkan keyakinan saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan jabatan dan kehormatan saya bawa 3 anak saya ke Jakarta, dan saya sudah terima Yesus Kristus 4 Maret 2006. Di hadapan 18 orang hamba Tuhan dari berbagai kota, dari Semarang, dari Jakarta, saya menulis pernyataan di atas materai Rp6.000, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hari itu, mula-mula cinta saya kepada Yesus yang tidak pernah berubah sampai sekarang. Mulailah saya melayani, mulailah saya belajar, saya ketemu pendeta-pendeta, saya belajar firman Tuhan, saya masuk beberapa STT, saya hanya ambil mata kuliah tertentu, saya tidak perlu gelar, saya tidak perlu STH, MTH, dan sebagainya. Saya tidak perlu itu. Yang saya perlukan adalah kaki Tuhan, hadirat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, melekat dalam hidup saya, dan saya berdoa agar Tuhan menyertai selalu, dan saya berdoa dipertemukan dengan orang-orang yang tepat,
di dalam pelayanan saya. Itu sebabnya saya akhirnya tidak pernah sedikit pun jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Tahun kedua sampai tahun ketiga itu saya sudah memenangkan banyak jiwa. Saya pernah mencatat sampai 350 Muslim terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daerah Bekasi dan Jakarta Timur sana, mereka datang, bertemu, dialog, mereka tanya, saya balik tanya. Angkat tangan terima Yesus. Itu saya lakukan, bahkan sampai hari ini saya tetap datang ke desa-desa, datang ke pedalaman pelosok, atau di tempat ojek, atau di kerumunan orang, atau di mana saja saya datang. Sambil main catur sekalipun, saya tetap bisa menginjil. Dan 2 hari yang lalu saya membaptis 6 orang dari suku Kedar. Itulah yang saya lakukan. Tahun ketiga saya sudah melihat suatu saat masuk penjara. Maka saya menulis beberapa buku tentang buku kesaksian saya, kenapa saya memilih Kristus, pergolakan batin, pemburu kebenaran. Kemudian, Rizky, ambil buku. Saya menulis buku-buku itu semuanya. Saya menulis buku untuk menunjang perasaan saya, dan saya menulis buku ini, kenapa saya memilih Kristus, pergolakan batin, pemburu kebenaran. Saya tidak bisa menghitung lagi berapa orang yang bertobat lewat buku ini. Dan saya menulis buku yang kedua, Dialog dengan Saddam Hussein. Ini buku ini 40 macam kekacauan ajaran agama yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku ini, saya masuk Islam lagi. Nah, itu pernyataan saya. Saya menulis buku Dialog dengan Insan Mokoginta. Buku ini kata seorang kiai, seorang ustadz, mampu setiap bulan itu 150 Muslim masuk Kristen katanya. Jadi buku ini membuat gemetar dan ketakutan. Jangan baca buku ini katanya. Ya, akhirnya orang penasaran semua. Dan saya kira buku ini membuat saya ditangkap. Belum juga saya menulis lagi buku Hai Anak-anakku Bertobatlah. Ini adalah buku yang membuat anak saya dan saya mengajak mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menulis buku yang kelima, dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Saya ungkapkan seluruh mata rantai sejarah dunia, sejarah Alkitab, sejarah bangsa-bangsa, bahwa selalu nabi dari Bani Israel. Saya kira belum selesai. Saya melakukan seminar-seminar, khutbah-khutbah di seluruh Indonesia, bagaimana menyiapkan para penginjil untuk masuk ke tengah-tengah bangsa Kedar. Tapi luar biasa, saya bersyukur dengan keadaan yang saya alami. Baru selesai menerbitkan buku Tidak Ada Nabi dari Arab, 5 polisi tangkap. Dan saya langsung di BAP, saya ditanya macam-macam. Waktu saya selesai di BAP, keesokan harinya saya didatangi oleh pejabat di negara ini, karena kelihatannya dia mampu mengusir mengusir pengacara saya dari ruangan saya di mana saya di BAP, penyidik, polisi-polisi di situ semua hormat sama dia. Kemudian juga istri saya yang sedang hamil keluar. Dia mengajak saya syahadat, masuk Islam lagi supaya selesai urusan.
Tapi saya bilang sama dia bahwa saya tidak bisa jadi orang Islam, saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus Kristus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus Kristus. Yang membuat saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya, bukan rayuan orang, tetapi pencipta langit dan bumi yang membuat saya masuk Kristen. Sehingga saya tidak bergeming sedikit pun untuk rayuan dia, bahkan macam-macam rayuannya. Ya biasalah orang merayu, bahkan saya diajak ya pokoknya dikasih fasilitas apa yang saya inginkan. Tapi maaf, semuanya saya hanya melihat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang kaya, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan segala hidup ini, bahkan kesempatan saya hidup karena Yesus Kristus, karena salibnya. Itu yang membuat saya dan menolak ajakan itu, sehingga saya tidak pernah takut sedikit pun. Maka karena saya menolak, saya dimasukin penjara malam hari itu, dan saya dimasukin ke sel. Saudara, saya malam pertama itu di dalam penjara, saya diancam, dibully, diejek, dan dihina oleh tahanan yang lain. Saya kira inilah malam pertama saya akan diancam, bahkan dia menuduh saya, kamu penista agama ya, kenapa kamu menghina nabi saya ya, katanya. Saya bilang saya nggak menghina nabi kamu kok, dia kan nabi saya dulu, gitu. Ngapain saya hina? Saya bilang begitu. Ini YouTube kamu ini, kamu menghina. Dari mana saya menghina? Saya hanya membaca, saya hanya menulis, saya hanya berkata sesuai fakta sejarah. Saya tidak pernah menghina siapapun. Rupanya mereka tidak bergeming juga, tetap mengancam saya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan agar saya diselamatkan dari ancaman-ancaman mereka. Nah, saudara-saudara, 4 hari kemudian salah satu jemaat mereka, karena mereka selalu beribadah, sholat jemaat, dan imam yang memimpin sholat itu bacaannya selalu salah. Saya perbaiki bacaan imam sholat itu, dan akhirnya dia hormat dengan saya. Mereka kagum. Akhirnya saya cerita tentang apa saja, tentang ayat Al-Quran, tentang hadis, dan sebagainya, membuat mereka semua kagum. Sakit salah seorang jemaatnya, muka pucat, menggigil, kemudian saya datangin, sementara mereka semua cuekin temannya yang sakit itu. Saya katakan, bolehkah saya berdoa? Dia bilang boleh. Saya doakan, sembuh. Baru kali itu saya doa orang sembuh. Langsung. Terjadi luar biasa. Biasanya ada yang saya doakan, ada yang meninggal. Ini doa langsung sembuh. Kemudian saya kasih uang seperlunya, saya kasih supaya dia bisa makan enak dan beli obat. Dia langsung minta kepada saya, dia minta saya mengajarkan ngaji. Saya ajarin ngaji, kemudian saudara-saudara, setelah dia ngaji, bukan ngaji ini Pak Pendeta, saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji. Saya tahu maksud kamu. Lalu saya ajar orang itu, saya ajarin perbandingan Al-Quran dan Alkitab. Dia percaya, dia angkat tangan, terima Yesus. Hari itu juga saya baptis. Setelah saya baptis, langsung saya kursus singkat menginjil dalam penjara. Kamu harus mempengaruhi si ini dan si ini. Dia bawa lagi 2 orang, dia bawa lagi 2 orang,
dia bawa lagi semuanya 18 Muslim terima Yesus di penjara pertama itu. Saya hanya bisa menginjil. Saya sudah tidak bisa berbicara bisnis. Saya tidak bisa lagi berusaha, hanya menginjil. Itulah yang saya lakukan di penjara pertama. Dan setelah mereka disebarkan, saya dengar yang dibawa ke Bandung memenangkan 5 orang, dibawa ke Majalengka 8 orang, yang dibawa ke Madura pun memenangkan 14 Muslim terima Yesus. Itu yang saya dengar terakhir sebelum saya juga dimasukkan ke penjara yang kedua. Di penjara yang kedua, saudara-saudara, ya biasa dalam penjara, saudara-saudara, saya ditekan habis, kepala saya didengkulin, saya dibotakin, dan tidak ada satupun orang, satupun blok yang mau menerima Saifuddin Ibrahim penista agama di dalam penjara itu. Saya berdoa, saya tetap berharap kepada Tuhan bahwa saya dimasukin ke dalam penjara ini karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Nah, saya baca kitab Yeremia, kata Yeremia kepada Raja Zedekia, apa salah saya kepada engkau hai Raja? Dan apa salah saya kepada pegawai-pegawaimu, dan apa salah saya kepada bangsa ini, sehingga engkau memasukkan saya dalam penjara. Yeremia tidak pernah bersalah. Tetapi kalau kita dimasukin ke dalam penjara, itu kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, saya dimasukin ke Celticus, penjara di dalam penjara. Kapasitas 12 orang diisi 35 orang. Tidak bisa tidur, hanya bisa meringkuk di dalam penjara itu. Saya tidur di bawah, debu, semut, nyamuk, kecoa jalan-jalan di muka saya. Di belakang saya ada yang umurnya di atas saya. Dia tidur di situ, sore ngobrol, pagi sudah kaku. Innalillahi. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya bangga disebut Paulus akhir zaman, dijuluki Paulus akhir zaman. Tapi janganlah saya mati di dalam penjara seperti Paulus 2000 tahun yang lalu. Beri saya kesempatan Tuhan untuk bersaksi tentang Engkau yang ajaib itu. Karena aku yakin, aku percaya, umurku masih ada. Saudara-saudara, kemudian saya diterima di blok A, di penjara kedua itu, dan preman-preman dalam penjara mengancam saya bahwa saya akan dibunuh. Ini Asep katanya sudah membunuh 2 orang, kamu yang ketiga. Apa kata saya? Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saudara-saudara, di hari-hari baru saya masuk penjara kedua itu memang mengerikan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir tentang apapun. Roh Kudus akan memberikan jawaban kepada engkau. Itu yang saya percaya dan itu yang saya yakini. Kemudian saudara-saudara, beberapa hari terus-menerus saya didatangi oleh orang-orang yang besuk kepada saya, 2-3 rombongan setiap hari, dan mereka membantu saya dalam keuangan, di dalam makanan. Mereka bawa kopi, bawa gula, bawa pakaian, banyak sekali, sehingga saya mendapatkan kelebihan. Napi-napi yang kelaparan, napi-napi yang susah makan datang kepada saya kasih semuanya. Saya kasih makan, minum, saya kasih baju, saya kasih Indomie, datang. Lalu terkenalah Saifuddin Ibrahim dalam penjara itu bahwa pendeta penista agama itu orangnya baik.
Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. Nah, nama saya harum. Di penjara kedua, 60 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya melatih para penginjil di situ, saya latih 30 orang. Kemudian saya pilih 8 orang mentor untuk membantu mereka yang baru bertobat terima Yesus Kristus. Dan di penjara itu luar biasa, saya melihat ketulusan mereka di dalam menerima Yesus Kristus itu adalah bagaimana kita melatih dan mendidik mereka. Itu yang pertama, bahwa mereka disadarkan bertobat itu bukan karena makan dan minum, bertobat itu bukan karena pakaian, tapi bertobat itu karena hati kita yang tulus murni terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagian saya baptis dan saya mendengar bahwa saya mau dipindahkan ke Nusa Kambangan karena saya tetap menginjil dan saya tetap membaptis orang. Saya diancam akan diterbangkan ke Nusa Kambangan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, masa saya dikirimkan ke Nusa Kambangan, Tuhan? Saya ini kan hanya hamba-Mu yang selalu menginjil dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain, Tuhan. Tuhan dengar dan saya dipindahkan hanya ke penjara di Tangerang juga yang dekat dengan penjara yang kedua itu. Di penjara ketiga luar biasa, Tuhan membuat saya juga akhirnya saya terhormat juga di penjara ketiga itu karena penjara kelas 1 itu lebih tertib dari penjara kelas 2 dan di sana tidak banyak narkoba di dalamnya, hanya beberapa orang napi yang tetap memakai narkoba. Saya nggak tahu narkoba itu didatangkan dari mana. Yang jelas sipir tahu sumbernya itu dari mana. Gitu. Saya tahu itu. Gitu. Karena saya sudah melihat bagaimana caranya. Gitu. Bahkan ada sipir yang ketangkap dan nyanyi si ini yang menjadi pejuang narkoba di dalam penjara itu. Dan akhirnya saudara-saudara di penjara ketiga ini saya tetap menginjil, saya tetap menjadi pemberita firman Tuhan. 120 Muslim terima Yesus di penjara ketiga itu karena lebih tertib, lebih bagus lagi kami bergerak. Saya punya kaki tangan di sana untuk menjadi mulut dan mata dan telinga saya. Dan di penjara ketiga ini saya bertemu dengan 5 orang teroris yang hampir tiap hari itu selalu berantem dengan saya dikeroyok dan saya menang. Menang karena mamon. Kita pakai mamon untuk bergaul. Saya perlu 50 bungkus nasi setiap hari 2 kali dalam seminggu dan ternyata teroris itu yang menyiapkan nasi bungkus dalam penjara itu. Dan setelah dia tahu bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim yang membeli nasi bungkus mereka, mereka berhenti mengganggu saya dan keroyok saya. Saya percaya bahwa penjara ini adalah cara Tuhan untuk menolong saya. Saya didatangi oleh hamba-hamba Tuhan besar, termasuk pendeta Gilbert Lumendong. Dari jauh dia sudah bilang, haleluya. Begitu berpelukan dengan saya, dia tanya kepada saya, apa kabar? Saya jawab, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Jadi besok juga oleh Pak Timotius Arifin dan banyak hamba Tuhan yang tidak saya sebutkan namanya, jemaat-jemaat dari berbagai luar negeri datang membantu dan mendoakan saya. Setiap bulan saya mendengar 1000 surat
dari seluruh negeri dunia yang menyatakan bangga dengan iman Anda, bahwa Anda sangat luar biasa. Saya bilang itu karena cinta saya kepada Yesus yang tidak pernah berubah sampai kapanpun. Jadi itulah keadaan saya di dalam penjara, dan saya setelah keluar dari penjara pun saya tidak akan mundur sedikit pun. Saya diancam 5 tahun penjara oleh jaksa, kemudian saya divonis 4 tahun oleh hakim, dan istri saya ajak naik banding. Saya tanya dulu kepada istri saya, bagaimana kalau nanti naik banding malah ditambah hukumannya, karena ini perkara kita, ini perkara yang berat. Istriku, saya tak bilang begitu kepada istri saya. Kemudian apa namanya, saya sanggup menunggu kamu, kalaupun nanti hukumannya bertambah. Akhirnya kita naik banding, dan tingkat banding hukumannya tetap 4 tahun. Istri saya mengajak lagi kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Masa Saifuddin Ibrahim hanya ngomong dan mengajak sopir taksi masuk Kristen kok dihukum sampai 4 tahun, sedangkan Ustadz Abdul Somad menghina salib, bahwa di salib itu ada jin kafir, ataupun Yahya Waloni mulutnya begitu jahat dan benci kepada kekristenan, bahkan dia bilang bahwa Alkitab itu bohong, Alkitab itu jahat, Alkitab itu palsu, kata dia. Enggak diapa-apai, gitu. Sementara Saifuddin Ibrahim hanya ngomong seperti itu. 4 tahun penjara. Maka begitu naik kasasi, Tuhan menjawab, diturunkan jadi 2 tahun. 2 tahun. Setelah turun 2 tahun, ajukan pembebasan bersyarat. Jadi full saya di dalam penjara itu hanya 1 tahun 4 bulan. Dan saya harus menghadapi pertanyaan dari Kemenkumham, apakah Saifuddin Ibrahim akan tetap melakukan pekerjaan yang membuat saudara masuk penjara. Tentu saja saya jawab, memang itu pekerjaan saya itu menginjil, membaptis, mengabarkan berita baik supaya Indonesia semakin baik. Terserah saudara. Dan ternyata pembebasan bersyarat saya dijawab dan dikabulkan. Akhirnya saya keluar 26 April 2019. Jadi sampai sekarang saya sudah setahun keluar dari penjara, dan saya bersyukur, saya sangat bersyukur dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah menguji iman saya dengan memasukkan saya dalam penjara. Itu kehendak Tuhan. Itu bukan salah saya ataupun salah polisi, salah jaksa atau salah hakim. Cara Tuhan untuk membuat namanya dikenal di negeri ini lewat si Saifuddin Ibrahim, si anjing mati yang tidak berharga di mata siapapun. Tetapi Tuhanku Yesus Kristus, saya bangga dan terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu menetapkan saya sebagai saksi-Mu di dalam penjara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali Pak. Kami sebagai rekan-rekan hamba Tuhan sangat kagum terhadap Bapak punya keteguhan iman, ya. Dan itu bisa menjadi contoh dan teladan yang sangat baik untuk dimiliki oleh setiap hamba-hamba Tuhan, untuk siap pikul salib, menderita karena kebenaran, ya, bukan menderita karena kebodohan,
kalau menderita karena kebodohan itu bukan pikul salib. Itu karena menanggung kebodohannya sendiri. Tapi apa yang terjadi dengan Bapak ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu membawa satu hal yang sangat memuliakan Tuhan Yesus. Pak, sebelum kita buka ruang diskusi kepada teman-teman, saya mau tanya Ya, sedikit nih sama Bapak nih. Bapak tadi bilang Bapak dianggap sebagai anjing mati. Ya, itu dasarnya apa, Pak? Kok bisa sampai orang-orang menilai seperti itu, Pak? karena bagi agama saya yang dulu gitu, siapa yang murtad itu harus dibunuh. Itu hadis Mhm. Nabi, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang Mhm. siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Sementara Mhm. saudara-saudara kita itu lebih menghormati dan mencintai kucing daripada nyawa Saifuddin Ibrahim. Karena dia, wah, kucing lebih dihormati. Kalau ada kucing yang ditabrak mobil, itu langsung Mhm. dikuburkan dan dikafanin. Nah, sampai begitu. Tapi kalau saya ini Mhm. ditabrak, aduh, nggak ada mereka yang mau menguburkan saya, Pak. Orang kafir. Jadi itu dasarnya. Mhm. Saya ini Oh, hanyalah gitu ya. anjing mati di hadapan Oh, mereka, oh, oh. gitu. Kemudian di dalam 2 Mhm. Samuel 9, di sana dikatakan bagaimana Mhm. eh, eh, cucu Raja Saul datang kepada Daud, siapakah aku sehingga engkau menganggap Iya. aku, gitu. Aku hanyalah anjing mati Mhm. di hadapan engkau. Mhm. Begitu kata Mephiboset, cucu Saul itu Iya. kepada Daud. Itu dasarnya. Artinya saya ini, aduh, kalau cucu Saul itu masih mendapatkan hak dan tanah warisan nenek moyangnya, saya nggak mendapatkan warisan apa-apa. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Itu yang menguatkan Iya. saya sekarang hambanya. Ya, Iya, puji Tuhan, Pak ya. Tapi di mata Tuhan Bapak adalah mutiara yang tidak ternilai, Pak. Mutiara yang sangat terima kasih. berharga, karena orang seperti Bapak sangat jarang ya. Artinya Bapak punya kesetiaan, berani menderita karena nama Tuhan, itu sangat-sangat berharga, Pak, di mata Tuhan. Ya, Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mungkin tidak akan berpanjang lebar. Saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman yang ingin masuk, ya, yang ingin berdiskusi langsung dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Oke, Pak, sebelum kita diskusi, mungkin saya mau tanya, itu tadi Bapak kan ada sempat menunjukkan buku-buku, ya. Cara mendapatkannya bagaimana, Pak? Siapa tahu banyak teman-teman yang kepengen gitu loh, Pak. ya, nanti bisa saja pesan lewat Bapak atau pesan lewat channel saya, Saifuddin Ibrahim. Baik, Nomornya itu 0853 ya, 8827 0696. Ya, ya, baik, baik. WA saja ke Bunda. Jadi ada WA-nya di sini. Oke, Ya, baik, terima kasih. baik, Pak. Ya, Pak, bisa dimunculin lagi, Pak, nomor WA-nya, Pak, dimunculin lagi, Pak, supaya bisa ditampilkan di YouTube, Pak, di layar. Munculin lagi, Pak, nomornya, Pak. Eh, Diangkat lagi kertasnya, Pak. kosong Kosong, mana nomornya? 0853 0853, 0853 ya, 8827 8827, 8827 0696. 827 0696. Bisa diulang sekali lagi, Pak? Iya, 0853 0853, ya, 8827 0696. 8827 0696. 0696. Iya. Oke. Iya.
Iya, oke Pak, oke. Nah, Terima kasih Pak. buku-buku itu Banyak adalah yang minat buku itu bahan Pak. penginjil. Ya, Iya, banyak sekali yang minat itu Pak. Oke, ya, kita Pak. akan segera berdiskusi. Teman-teman yang mau masuk, linknya kami sudah taruh di bawah layar deskripsi di kolom komentar. Ya, dengan tata tertibnya bahwa kita berdiskusi yang intelektual ya. Jadi tidak debat kusir di sini. Maksimal setiap orang kami beri waktu 5 menit ya, dan tidak ada kata-kata yang menghakimi atau menghina atau kata-kata kasar dan sebagainya ya, karena di ruang ini kami tidak izinkan. Jika ada yang seperti itu, mohon maaf ya, kami akan keluarkan dari diskusi ya. Jadi kami sudah sampaikan di awal supaya diskusi kita bisa menjadi maksimal, karena tujuan daripada diskusi kita adalah untuk mendapatkan manfaat. Minimal kita mendapat tambah pengetahuan, tambah ilmu ya. Oke, tapi kalau kita berdiskusi debat kusir, ya itu bukan tambah ilmu, tambah bodoh kita, ya. Jadi di ruang ini, ya tolong diperhatikan teman-teman ya, yang mau masuk dari kelompok manapun kami izinkan, kami tidak pernah pilih-pilih, silakan. Mau dari agama Muslim, dari Kristen atau dari agama apapun silakan masuk, tapi diskusi yang bermartabat. Oke, kita terima penelpon pertama, Pak AB. AB. Alfa Bravo, Pak AB. Selamat malam Pak AB. Shalom. Shalom Pak. Ya, Shalom. Shalom, Pak. shalom. Shalom. Iya Pak, shalom. Iya. Silakan Pak AB. Terima kasih buat Pak Sapudin. Ya. Silakan Pak, silakan. Luar biasa sekali ya kesaksian Pak Saipudin. Saya sangat diberkati. Keluarga kami sangat diberkati dan banyak jiwa. Saya rasa banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Ya. Bapak tanya apa Pak AB? Saya cuma mau berdoa Pak, buat Pak Saipudin dengan buat Pak Ya. Yusuf, itu saja. Izinkan saya untuk berdoa Pak. Silakan Pak AB, silakan. Ya Pak AB, silakan Pak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan iman Bapak Saifuddin Ibrahim dan beserta Pak Yusuf. Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Yesus. Jesus, you are my Lord. You are my Lord. In the name of Jesus' name. Engkau tahu hatiku Tuhan. Engkau tahu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Bala tentara sorgawi-Mu Tuhan. Hamba minta dengan belas kasihan-Mu, tentara-tentara sorgawi-Mu, malaikat-Mu Tuhan, menjaga dimanapun dia berada Tuhan. Yes Lord. Terima kasih. Haleluya. Anak istrinya Engkau melindungi Tuhan. Langkah-langkah hidupnya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun dia Tuhan. Apapun yang dia perkatakan Tuhan, setiap perkataannya Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Dan setiap apapun semuanya Tuhan, Engkau yang menuntun dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa orang benar besar kuasanya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Yusuf dan Pak Saifuddin Ibrahim, engkau akan menjadi berkat banyak orang, banyak jiwa yang dimenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya Pak. Terima kasih Pak Saifuddin, semangat. Merdeka. Tuhan Yesus bersama Bapak. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pak B buat doanya ya. Oke, kita pindah ke Ben, Pak Ben, Pastor Ben. Halo, selamat malam. Malam Pak Ben. Selamat malam. Nyalain lampu besar. Senang bisa masuk Pak Yusuf. Ya, Pak Saprudin. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Shalom. Ya. Sebelum Bapak masuk Hotel Predio, dulu Bapak pernah ingat nggak? Bapak pernah bikin seminar di tempat saya, tapi di daerah Kota Bumi Pak. Kota Bumi. Pernah ingat nggak? Lampung. Enggak, Lampung. Kota Bumi Tangerang. Ya. Itu gereja saya Pak. Waktu Bapak ada waktu itu, ya. 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 Pak Saprudin, saya hanya ingin Pak berbagi dengan begitu banyaknya isu-isu miring tentang murtadin. Walau saya tidak setuju dengan kata murtadin disamatkan kepada mereka yang ex-muslim itu. Saya lebih tepatnya mereka disamatkan nama yang lebih baik kalau menurut saya Pak ya. Ya ex-muslim, pengikut Kristus. Ya dengan cara itu kan jadi konotasinya stigma negatif begitu Pak. Padahal kita anak raja di atas segala raja kan gitu Pak. Ya orang anjing menggonggong di belakang sana silahkan aja, kita mau disebut apa kayak seperti Bapak bilang anjing mati. Tapi jangan kita yang berkata seperti itu. Kita anak raja di atas segala raja gitu Pak. Iya. Lalu yang kemudian Bapak, saya seorang debater apologet Kristen mulai dari tahun 2003 ya sampai sekarang. Saya juga baru merintis channel ini Pastor Ben ini. Saya memohon juga kepada Pak Yusuf Manubulu, tolong didukung Pak channel saya Pak. Ya baik Pak, kita dukung nanti Pak. Ya Pak ya. Ya. Jadi sudah tampilkan link saya juga di apa namanya. Nama channelnya apa Pak? Nama channelnya apa Pak Ben? Ini Pak, nama PS Ben ini Pastor Ben. Saya seorang pendeta juga Pak. Oke, baik. Ya. Dibantu ya teman-teman semua yang bisa mendengar saya komen saat ini. Jadi ini Pak Saprudin. Ya. Jadi terima kasih Pak Yusuf ya. Tuhan memberkati Pak. Tentang ini harus kita sepakat sebenarnya, tapi melalui kajian saya begitu lama Pak Saprudin, bahwa Bible kita tidak sedikit pun menulis tentang Muslim Pak, agama Islam Pak. Yang saya pelajari, memang saya dulu memiliki paham hampir sama seperti teman-teman pada umumnya, yaitu keturunan Kedar dan Nebayot. Dikatakan keledai liar, keledai jadi stigma itu keturunan Hagar hamba ya, karena saya lihat di dalam Galatia pasal yang keempat, dua ketentuan perempuan merdeka dan hamba. Jadi perempuan yang dua itu Pak, itu adalah gambaran orang Israel yang melakukan Taurat, itulah Hagar. Dan Sarah itu adalah gambaran perempuan yang selamat oleh karena kasih karunia. Dan keturunan Ismail yang namanya Kedar dan Nebayot itu mendiami pesisir timur. Pesisir timur di sebelah timur sesuai dengan Kejadian pasal 25, dia adalah bangsa Asyur, kemana Yunus dikirim oleh Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama seberang itu Pak. Jadi saya suarakan hal ini sehingga stigma negatif seolah-olah dari pandangan mereka, dari kita kepada mereka, sehingga mereka itu marah. Dan termasuk juga kalau ini boleh diterima saran saya, dan termasuk juga teman-teman ex-muslim yang menjadi sekarang ini
menjadi pengikut Kristus, jangan pernah klaim-klaim kita mereka untuk menguatkan statement kita untuk dalam tanda petik untuk seolah-olah menyerang. Karena saya lihat Pak, tidak ada hubungannya. Jadi saya lebih berpendapat bahwa Islam itu biarkanlah dia menjadi agamanya, agama kita, agama kita. Karena kalau kita kaji, Isa Al-Masih itu bukanlah Yesus. Ibrahim itu bukanlah Abraham. Kalau kita mau jujur secara kontekstual Bible itu nggak ada hubungannya Pak. Nah, jadi ketika saudara-saudara kita mualaf itu juga mengklaim tentang kitab kita, mempelintirkan dengan seenak ya jidat mereka Bapak di geraha mualaf itu, kita juga kan nggak terima, ya kan gitu Pak. Tapi dalam hal yang sama kita melakukan kepada mereka tentang hal itu kan gitu Pak. Jadi ini mungkin yang bisa saya kasih masukan kepada teman-teman dan kepada Pak Saprudin Ibrahim, karena ini udah saya kaji begitu lama ya Pak ya, bukan hanya sekedar ujuk-ujuk langsung saya ambil bahwa memang nggak ada hubungannya Pak. Jadi sesuatu yang abu-abu akhirnya mereka comot, mereka ambil untuk menguatkan dalil mereka untuk membuat legal standing, dan tujuannya untuk menyerang kekristenan itu. Termasuk pribadi Tuhan kita kan Elohim Yahweh itu tidak sama dengan Tuhan mereka itu yang adalah Allah itu sendiri Pak. Dia adalah Tuhan yang berdiam di Arab, di Bapak sendiri lebih tahu. Jadi ini mungkin masukan aja Pak, ya mungkin dikaji lagi lah. Jadi buat saya, buat teman-teman, gini, bagaimana, apa yang Bapak tanyakan? Hanya masukan saja? Masukan aja Pak. Lalu saya berikan ya spot lah buat teman-teman ex-muslim yang jadi pengikut Kristus. Ya ada gonjang-ganjing berita bahwa murtadin ini adalah jahat, kafir, sebenarnya roh setan, roh iblis, sebenarnya mereka dapat penglihatan. Saya katakan melalui Yoel pasal 2 ayat 28 ada penglihatan kok, ada mimpi. Saya mempercayai supranatural itu bisa terjadi buat orang-orang yang ingin mendapat keselamatan, itu karya khusus langsung dari Tuhan Pak. Jadi teman-teman semua ya ex-muslim, saya tidak katakan murtadin lagi, saudara adalah anak raja di atas segala raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan. Semangat, walau ada stigma-stigma negatif, kata-kata negatif, tetap kuat di dalam Tuhan, itulah salib. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Terima kasih Pak Saprudin Ibrahim. Ya, terima kasih Bapak Yusuf. Semangat Pak Yusuf. Sama Pak Yusuf juga banyak disamatkan bahasa-bahasa negatif ya Pak ya. Tetap semangat dan kuat. Saya berdoa terus biar channel ini terus diberkati oleh Tuhan. Maaf Pak, Yesus memberkati. Ya, dalam hal ini karena kajian mereka juga seperti itu, dan bagaimanapun ya kita tetap harus terima gitu. Mereka mau ngomong apa tentang kita terserah, tetapi sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya ada 4 orang di mana nama itu hanya dari langit datangnya. Pertama nama Ismail, yang kedua Ishak. Di perjanjian baru namanya Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Ini adalah nama langit yang memberikannya. Berarti di belakang nama ini penuh dengan berkat Tuhan. Nama Ismail telah menghasilkan bangsa Arab. Nama Israel, Yakub, Ishak itu telah menjadi inspirasi kehidupan dan penemu, motivator, inovator kehidupan. Yang menciptakan listrik itu turunan Yahudi. Yang menciptakan apa saja kemajuan teknologi selalu Yahudi. Itu kenapa nama Ishak itu disebut dan Ismail disebut. Nama dari langit. Sekarang bagaimana kita sebagai umat sekarang memperhatikan turunan Ismail ini? Itu. Kita doakan kepada mereka bahwa ada gelombang besar pertobatan. Bukan masalah kajian ini, kajian itu, ngomong ini, ngomong itu, bukan itu. Tetapi bagaimana mereka bertobat dengan apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita katakan. Entah positif, entah negatif, intinya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan satu-satunya kita harus memegang peran di Indonesia ini adalah pengikut Yesus. Apa kata Tuhan di sana? Karena aku mempunyai keyakinan yang pokok terhadap Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, terutama orang-orang percaya. Yahudi di situ disebut orang Yahudi, Israel. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Jadi Injil ini harus kita beritakan. Enggak usah ribut dengan apapun kajian-kajian, apalagi doktrin. Jangan membawa kekristenan ini kepada doktrin. Kalau Anda bawa ke doktrin, itu doktrin sejak zaman awal kekristenan tidak pernah habis sampai hari ini diributin oleh hamba Tuhan. Saya mau agar setiap orang percaya, semua gereja, semua pendeta mengarahkan hatinya kepada turunan Ismail ini supaya mereka diselamatkan, mengerti Injil. Mereka mau ngomong apa tentang Injil? Apapun kata Abdus Somad, terserah. Dia takut dengan Injil. Yahya Woloni ngomong apa? Kita tidak perlu melaporkan kepada polisi. Apapun kata Habib Rizik, imam besar itu, yang sekarang masih sampai di Arab, terserah dia bilang apa. Yang menjadi perhatian pokok saya di dalam hidup ini, sebagai kesempatan saya, adalah memberitakan Injil sebagai sokok guru. Hidup damai dan toleransi. Hanya dengan Injil. Tidak bisa dengan yang lain. Mereka gara-gara salaman saja nggak mau kok. Tetapi itu hak mereka, agama mereka, keyakinan mereka. Keyakinan kita, Injil bagi Indonesia. Karena hadisnya, ayatnya, wahyunya, tidak ada yang lain. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini yang inti, Pak. Saya setuju dengan kita membuat channel, kita membuat apa, tetapi saya minta jangan mematok hal-hal, tetapi bagaimana mengarahkan semuanya itu untuk pemberitaan Injil. Terima kasih. Amin, amin. Saya sangat setuju. Ya, itu pesan yang luar biasa. Jadi kita fokus untuk supaya berita Injil, berita keselamatan itu bisa sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka bisa mengalami terang kasih Tuhan yang sempurna. Itu yang utama, dan itu adalah pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan sangat sedih dengan melihat kejadian-kejadian yang terus mempeributkan doktrin yang sama sekali tidak ada manfaat dan tidak ada pentingnya. Doktrin yang kita pegang adalah doktrin Alkitab, bukan doktrin organisasi, bukan doktrin sinode. Jadi tidak usah ada yang terus berbangga diri dan terus menjadi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ya, saya sangat bersyukur Pak Saifuddin fokus kepada tujuan utama dari matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah keselamatan jiwa-jiwa bagi semua bangsa. Oke, kita pindah ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Pak Saifuddin bisa dengar suara saya? Oh, nggih, saged Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya tadi nggak mengikuti kesaksian, sehingga saya baru masuk ke channel ini sudah sesi ini, maka saya tidak menanyakan tentang kesaksian, tapi saya ingin menanyakan tentang Galatia 5 ayat 2. Itu apa maksudnya? Mungkin admin bisa menampilkan Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2. Oke, kita tampilkan ya. Galatia 5 ayat 2. Sebentar ya teman-teman. Jenengan kok nanya terus.
Maksudnya nopo jenengan kok takon? Ya, Pak Cabe, sudah ada di layar, Pak. Iya, Apa? maka saya ingin bertanya tentang ayat ini, maksudnya apa gitu loh. Maksud dari ayat Galatia ayat 2 ini. Mungkin Pak Yusuf bisa membacakan itu. Oke, saya bacakan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, sunat itu, ya, apa gunanya sunat tapi sampean maling, gitu. Itu maksudnya. Apa gunanya sunat sampean penipu? Jadi sunat itu ngapain lo sunat? Sholat saja kagak? Gitu. Kira-kira begitu. Itu yang mau diomongkan oleh Paulus lewat ayat ini. Gitu. Sunat itu nggak penting akhirnya. Kalau sekedar sunat, monyet juga bisa disunat, Pak. Ya. Kalau sekedar sunat. Tetapi intinya daripada ini, bagaimana hubungan kasih, bagaimana cinta Tuhan, bagaimana melayani hidup, dan memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan dengan mengikuti syariat-syariat agama yang hanya menyusahkan orangnya itu sendiri. Oke, paham Pak Cabe? Begini, kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, apakah berarti kalau penjelasannya Pak Sayupuddin tadi kayaknya sedikit berbeda. Artinya kalau yang saya tangkap di sini kan berarti orang yang bersunat itu tidak akan diterima oleh Kristus gitu. Intinya kan seperti itu kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Ya, atau mungkin terserah jenengan mau saudara Cabe, boleh saja saudara membuat analisa sendiri, menafsirkan sendiri. Tetapi apa yang ditulis oleh Paulus, misalnya Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah gunanya sunat dan apa kelebihan Yahudi? Tolong ditampilkan Roma 3 ayat 1 dan 2. Oke, Roma 3 ayat Bapak 1 dan 2. Ya. Ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Itu Yahudi tempat dipercayakan firman Allah, Pak Cabe. Itu hanya dipercayakan firman Allah itu kepada orang Yahudi. Gitu. Dan apa gunanya sunat? Jika yang bersunat itu hanya ngaku-ngaku orang bersunat, tetapi kelakuannya orang kafir, gitu Pak Cabe. Nggak diterima Tuhan, nggak diterima Yesus Kristus. Udah benar tafsiran Anda. Gitu. Bagaimana? Ya, apalagi makanya, Bapak omongkan? Bukan. Ya itu tadi, artinya kan kalau penafsiran saya berarti orang yang bersunat itu kalau itu tidak akan diterima oleh Kristus itu loh. Nah iya, benar tafsiran saudara. Saudara agamanya apa? No, saudara orang Islam atau orang kafir? Hah? Saya Muslim oleh saya. Lah iya, syukurlah kalau bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, ini saudara mau membingungkan saya. Saudara jangan membingungkan saya ya. Loh, saya tanya kita, kalau Bapak keberatan juga nggak apa-apa. Saya silakan. Saudara ini pasti saudara itu suka membingungkan orang, nanya-nanya, tetapi hanya sekedar nanya, bukan percaya, gitu loh. Paham nggak saudara maksud saya? Loh, saya memang Muslim kok, Pak. Iya, senang saya Anda bertanya, tetapi jangan menguji, gitu loh. Bertanya karena iman, bertanya karena percaya. Kalau sekedar nanya begitu, nggak ada gunanya saudara bertanya, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Apakah ini artinya memang ajaran kasihnya Kristus ini kayak gini ini ya Pak ya? Saya maksud lu apa?
Ya, Yesus, omongannya itu. dengar baik-baik. Cabe, dengar baik-baik. Ya. Ajaran kasih itu, Yesus tidak pernah bawa pedang. Gitu. Kalau Iya, sekedar berarti Anda ngomong begitu, lalu Anda menuduh saya tidak kasih. Karena jawaban saya begitu. Saya nggak pernah membunuh orang kok. Saya tidak pernah memerintahkan orang untuk membunuh manusia lain karena beda agama. saya tidak mengatakan Pak Wahidun membunuh. Saya mengatakan Iya. apakah omongan Pak Wahidun ini mencerminkan ajaran kasih itu seperti itu, gitu loh. Saudara Sehingga dengar baik-baik ya, saya lebih hormat kepada kata-kata Paulus daripada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia tidak pernah membunuh manusia lain karena beda agama. Kalau sekedar kata jawaban saya tegas kayak begini, lalu Anda mengatakan saya tidak kasih. Apa buktinya saya tidak kasih? Bukan tegasnya, tapi cuma omongannya yang sangat tidak enak itu loh yang saya maksudkan. Apakah itu memang ajaran Kristen kasih itu kayak begitu? Pertanyaan kamu lebih tidak enak, gitu, karena kamu hanya sekedar menguji. Ya, berarti kalau bertanya tentang ayat Bible itu, apalagi nama saudara cuma cabe, gitu, itu nggak etis tuh kasih nama cabe, gitu, di YouTube Anda, di akun Anda cabe. Apa itu maksudnya? Memang Anda namanya cabe, gitu. Nama saya memang cabe. Bentar, itu sudah ketahuan, saudara bohong. Saya beritahu, nama saya memang bukan cabe, tapi kalau Anda datang ke wilayah saya dan menanyakan dengan cabe, semua orang sudah tahu. Artinya orang yang mengenal saya, bahkan nama nggak mungkin saya nggak akan datang ke tempat Anda dengan mencari nama cabe, gitu. Nama yang di akun itu, saudara dengar baik-baik. Kalau Anda punya nama akun asli, harus dikasih nama asli dong, gitu. Itu tandanya orang jujur, orang yang percaya diri, imannya bagus, akhlaknya baik, gitu. Kenapa? Karena namanya asli, gitu. Oke, saudara cabe. Wes, ojo dipanjang no, sampean iku ora bener ngono. Oke, terima kasih Pak Saifuddin yang telah memberikan contoh matur nuwun sangat. Terima kasih sekali. Tumindak panjenengan nggih sae. Alhamdulillah, matur nuwun. Baik Pak, ya, terima kasih Pak Yusuf. Itu saja baik, yang Pak, terima kasih. Oke, kita pindah ke Pak Tomat. Ya, Pak Tomat. Aduh, tomat dan cabai dong. Halo Pak. Halo, Shalom. Shalom. Bapak masih ingat saya di Atlanta? Bapak ingat saya di Atlanta. Saya yang bawa Bapak ini. Haleluya, Pak Osi. Terima kasih. Pak Osi, ingat Pak Osi? Pak Osi. Ya, Pak Osi. Terima kasih. Ajak makan. Iya, soalnya pakai Pak Tomat sekarang. Karena ada Pak Cabe, ya, makanya itu kasih say hi aja. Kapan datang lagi ke Atlanta mengunjungi gereja kita ini? BTO. Iya Pak, ya Pak. Iya, saya nggak mau cuma coba-coba masuk. Siapa tahu Pak ini waktu itu, waktu Bapak datang di sini, baru Bapak pulang ke Indonesia, tiba-tiba Bapak masuk penjara kan waktu itu. Wah, jadi kita langsung putus hubungan. Saya bilang, bagaimana saya mau call Bapak ini? HP-nya hilang Pak, HP-nya ditahan polisi, dihancurkan oleh polisi. Iya. Itu saja Pak. Saya rasa saya cuma say hi aja. Kalau saya mau ini, saya rasa Bapak lebih pintar. Kalau ini kan banyak pendeta-pendeta, banyak orang pintar di channel ini. Saya cuma say hi aja begitu ya. Maju terus aja channel ini, Pak Yusuf dan Pak Saifuddin, pelayanannya ya makin berani. Saya tahu Bapak ini sangat berani. Saya pernah bawa di sini ke teman saya Muslim, langsung dicekak aja sama Pak ini. Saya sampai takut. Bapak itu bilang, gila itu Bapak itu. Saya bawa ke restoran ada itu. Saya ingat restoran ini yang ownernya orang Muslim kan. Bapak ini juga nggak peduli. Saya malah jadi takut. Saya, aduh, bahaya sekali Bapak ini. Kalau kita kan sebagai teman kita mungkin ada pendekatan, tapi Bapak ini langsung dikasih buku, langsung, wah, saya bilang, aduh,
Ini nggak kedua kali Bapak ini. Bapak Saifuddin sampai marah-marah. Bagaimana kamu bawa saya? Kamu tenang saja, nanti saya tahu. Duh Pak, saya ini teman saya ini. Mereka jadi nggak enak sama saya. Tapi itulah, Bapak itu, maka itu saya akui. Betul-betul ini Roh Kudus memang menyertai Bapak ini selalu. Maka itu saya lihat sehat walafiat. Makin muda kelihatan. Saya udah makin habis rambut, Pak. Gitu aja ya Pak. Terima kasih banyak sudah masuk lagi ini. Boleh. Kita tunggu lagi di Atlanta ya Pak. Siap. Oke, terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Ya. Suruh masuk lagi cabe itu, biar saya omelin. Bandingkan ajaran kasih dengan hanya sekedar saya jawab dengan tegas kayak begitu. Tanya hanya nguji orang gitu. Baik. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Pak Bonar, silakan Pak Bonar, selamat malam. Pak Bonar. Oke, selamat malam Pak Yusuf. Halo Pak Bonar. Selamat malam Pak Saifuddin. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak Saifuddin. Ya. Saya ingin bertanya sebentar Pak. Baik Pak. Sebelum Bapak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan Bapak belajar tentang ilmu perbandingan agama. Ya. Nah, kira-kira perbandingan itu berupa ayat-ayat apa gimana Pak? Perbandingan antara ayat kitab suci Al-Quran dengan kitab suci Alkitab. Kira-kira ayat-ayat apa aja yang membuat Bapak imannya goyah gitu Pak? Itu Pak Saifuddin. Di dalam Al-Quran itu, wa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Allah bilang kepada Nabi Muhammad di dalam surat ke-10 ayat 194, itu ayat 94, kalau kamu ragu tentang apa yang saya turunkan kepada kamu dalam kurung Muhammad, tanyakanlah kepada orang yang membaca Alkitab sebelummu. Sementara perbandingan-perbandingan agama yang saya lakukan di sekolah Usuluddin, di sekolah perbandingan agama ini banyak sekali. Yang dibandingkan satu kitab suci, yang kedua tokoh agamanya, yang ketiga cara beribadahnya, yang keempat sejarah perjalanan hidup agama itu dari dulu, dari awal sampai sekarang. Kemudian sebaran-sebaran secara geografis, agama ini lebih banyak di mana, agama ini lebih banyak di Amerika kah, di Eropa kah, di Arab kah, di mana. Itu semua dibandingkan. Lalu setelah saya membandingkan, lalu saya kokoh dan ikut Yesus Kristus. Yang saya ikuti adalah ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang luar biasa, ajaran mengampuni, ajaran memaafkan, ajaran yang cinta damai, cinta dengan toleransi dan kehidupan yang luar biasa, mengasihi sesama manusia. Bahkan sudah ditulis mengasihi sesama manusia. Lebih jauh ke depan, Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ini yang melebihi daripada segala ajaran agama, yaitu mengasihi musuh. Tidak ada semua agama yang menyuruh mengasihi musuh. Semua agama kalau ada musuh ya harus dihabisin gitu. Nah, musuh harus dihabisin, tetapi Yesus kasihilah musuhmu.
inilah yang membuat saya terpesona dengan ajaran Kristus, dan saya belum yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Munculnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu setelah 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, sampai saya bisa membawa jiwa, barulah saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu yang saya ini. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang mengokohkan saya, sehingga saya tetap menjadi pengikut Injil. Bahkan saya telah mengambil zona khusus, yaitu dari 5 jawatan ini, penginjilan adalah jalur yang saya ambil, zona yang tetap saya pikul dan saya taruh di pundak saya sebagai bagian daripada tubuh Kristus di Indonesia, yaitu Saifuddin Ibrahim mengambil zona penginjilan sebagai bagian hidup saya. Jadi ini tentu saja ini zona yang kurang nyaman, kurang mengenakkan, dan tidak produktif, artinya tidak mendatangkan uang banyak di dalam pelayanan itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap menyiapkan, karena Dia adalah Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova yang luar biasa. Jadi itu yang saya ambil. Terima kasih, Pak. Haleluya. Baik, Oke, Pak Bonar, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih Pak Yusuf. Ya, Tuhan sama-sama. Yesus memberkati Bapak berdua. Sama-sama, Pak. Tuhan Amin. Yesus berkati. Oke, kita pindah ke Pak Nelson. Pak Nelson, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf, salam. Shalom, Pak. Selamat malam Pak Saifuddin Ibrahim, salam. Salam. Saya mau menanyakan nih 5 sama menit ya, Pak. Pak Saifuddin. Iya, siap. Mau menanyakan sama Pak Saifuddin itu. Kan tadi kan ada masuk penjara ke-1, ke-2, ke-3. Emang di penjaranya berapa kali, Pak? Saya ya hanya sekali dalam penjara, tetapi penjara itu dipindah-pindahkan, Pak. Itu. Oh. Berarti kalau di jadi total kalau di total berapa tahun semuanya, Pak? 1 tahun 4 bulan. Jadi 3 kali saya di dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu, kalau kita diancam untuk dipindahkan ke penjara lain, si napi ini harus kasih uang jaminan kepada sipir penjara itu supaya kita tetap ditahan di dalam penjara yang kita sukai gitu. Artinya kita harus bayar ya 5 juta, 10 juta gitu supaya kita tetap di penjara itu sampai akhir waktu kita dihukum. Oke. Gitu. Ya, terus jadi kalau kita selanjutnya mau bagaimana? Maaf dipotong, Pak. Sebelumnya saya udah pernah lihat kesaksian Bapak di Facebook. Itu kan sebenarnya panjang kesaksian Bapak tuh. Hanya saja Bapak potong 38 menit kalau saya lihat durasinya kan. Iya. Sampai maaf ya Pak ya, mantan ibu Bapak sampai tetap agama seberang ya Pak ya, sampai meninggal dunia ya. Iya. Iya. Nah, kan dia kan nggak mau ngikut Bapak tuh, yang mantan Bapak ya, ibu ya. Bukan istri saya yang pertama, maksudnya istri saya kan? Iya, yang pertama. Istri saya yang pertama sudah almarhumah. 2018, 2008 dia terima Yesus dan dibaptis. Jadi 2 tahun setelah terima Yesus dia dibaptis. 2013 dia meninggal, Pak. Nah, jadi bukan. Kemudian yang 3 anak Bapak itu kan nggak ada yang ikut kemarin waktu kesaksian Bapak tuh. Yang pertama awal kesaksian pertama kan nggak ada yang ikut, yang anak Bapak yang 3-3-nya. Sampai sekarang masih Muslim, tetapi kami tetap berhubungan baik sebagai ayah, sebagai mertuanya, sebagai bapak mertua bagi mereka. Saya tetap berhubungan baik dengan mereka. Oke lah Pak Yusuf, Pak Saifuddin. Terima kasih jawabannya, saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak. Maju terus Pak dengan pelayanannya Pak.
Panjang umur, Ya, sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yusuf, Ya, makasih banyak itu waktunya yang udah diberikan sama saya, Pak Yusuf ya. Maju terus sama-sama, Pak. channelnya Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Salam. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita ke Pak Taufik. Selamat malam, Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya kok sudah berapa kali saya lihat kesaksian Pak Saifuddin Ibrahim, tetap aja terkagum-kagum terus. Karena selain bersaksi, menjadi saksi juga pelayanannya, dan sungguh terberkati. Luar biasa lah Bapak ini. Sampai mau di penjara juga tetap melayani. Itu Pak, kehidupan sekarang tuh tidak ada apa-apanya nanti Pak. Itu Bapak sudah kumpul harta di surga itu. Sudah dapat berapa mahkota Bapak menyelamatkan orang itu dalam penginjilan. Nah, yang saya suka Pak waktu itu, tapi saya lupa sekali itu ada, bahwa pernah dikunjungi sama Stephen Wibowo itu, yang orang yang mualaf Center Internasional itu Pak. Hani Kristianto. Oh, Hani Kristiantonya ya. Oke. Ya. Ada yang Bapak nasihati ke dia. Itu Ya. apa namanya? Kalau justru orang Kristen yang masuk Islam, justru itu terkutuk di agama Islam. Kalau nggak salah begitu Ya. Pak. Tolong saya minta dijelaskan lagi itu Pak. Oke. Hidup saya sudah setengah abad ini, pokoknya orang Cina masuk Islam itu sial. Pasti hidupnya sial. Yang kedua, orang Kristen masuk Islam itu kena malapetaka. Ya. Saya kaitkan dengan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam fasik. Fasik artinya busuk. Busuk artinya tidak berbuah. Busuk artinya amal perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ayat itu. Maka saya melihat semua orang Kristen yang masuk Islam itu hidupnya tidak diberkati. Walaupun mungkin dia banyak uang atau apa, pasti berakibat fatal di dalam kehidupannya. Itu yang saya lihat. Mungkin ketika dia masih muda, masih oke, ada harta, ada kekayaan, karena kelimpahan dari suaminya atau dari siapapun. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu akan menderita. Menderita batin, menderita mental, dan menderita sakit penyakit tubuh. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Apa yang kita rasakan, penderitaan yang kita alami hari ini, sebagai pejuang Injil, sebagai pemberita firman, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus siapkan nanti. Nah, jadi penderitaan ini ya hal yang biasa. Maka 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku orang hukuman karena Dia, karena Yesus, melainkan ikutlah menderita di dalam Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius, supaya anak rohaninya ini jangan malu menyaksikan Yesus Kristus kepada siapapun. Jadi kalau saudara mungkin tadi ada yang masuk dari Pak Tomat tadi, menyaksikan saya ketika di Atlanta,
langsung menyerang, langsung menginjil dimanapun, siapapun yang saya temui di depan saya, itu bukan karena saya ingin dipuji, ingin sombong, ingin menyatakan bahwa saya orang hebat. Tidak. Firman Tuhan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang, halo? Iya. Terkadang kita ini malu mengaku sebagai orang Kristen. Iya, betul, Pak. Itu yang penting, Pak. Jangan malu. Ngaku orang Kristen aja nggak mau. Siapa yang malu mengakui Yesus Kristus di hadapan manusia, nanti Tuhan nggak mau kenal Anda. Inilah yang saya takutin. Padahal hidup ini hanya sebentar. Betul. Hidup ini hanya sebentar, Pak. Jadi Makanya demikian. saya senang sekali dengan channel Pak Yusuf ini. Banyak orang yang bersaksi, Pak. Termasuk ya Pak Saifuddin ini. Jadi sempat kemarin saya dengar ada yang itu loh dengan Pak Yusuf. Ada yang nggak suka dengan channelnya Bapak. Saya bingung apa nggak sukanya. Jadi saya tadi siang itu saya kunjungi itu channel itu. Dan saya coba lihat rekamannya. Wah, alasannya pun tidak masuk akal dan maaf aja Pak ya, mungkin iri lah. Saya pikir cuma itu aja. Tapi kalau orang bersaksi, ya di mana saja dia bisa bersaksi. Untung ada channelnya Pak Yusuf yang mau menampung kesaksian-kesaksian mereka. Termasuk di channelnya Pak Saifuddin Ibrahim ini. Orang datang untuk bersaksi. Jadi wadah untuk dia memperlihatkan iman percayanya. Jadi maju terus Pak Yusuf, Pak Saifuddin juga. Terima kasih Pak Taufik. Penginjilannya makin maju terus. Terima kasih. Puji Tuhan dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke Pak Leo. Silakan Pak Leo, selamat malam. Malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan. 5 menit ya Pak. Baik Pak. Malam Pak Saifuddin. Selamat malam. Apa kabar Pak? Shalom. Luar biasa. Pak, saya mau nanya sedikit nih Pak mengenai Isa dan Tuhan Yesus. Menurut pandangan Pak Saifuddin. Kalau menurut pandangan saya, Isa dan Tuhan Yesus itu bukanlah figur atau orang yang sama Pak. Menurut pandangan saya, dan itu berdasarkan Alkitab dan Al-Quran ya Pak ya. Kalau kita di Alkitab kan Tuhan Yesus. Di Alkitab dan Al-Quran perbandingannya itu ada 3 yang mencolok. Yang pertama dari silsilah. Kalau Nabi Isa itu kan di Al-Quran dikatakan keponakannya Harun atau Musa ya Pak ya. Dan itu kan jaraknya jauh sekali. Kemudian kalau di kita, Nabi Isa, Tuhan Yesus itu adalah keturunan Raja Daud, baik dari silsilah Maria maupun dari silsilah Yusuf. Kemudian perbedaan yang kedua kalau menurut saya adalah proses kelahirannya. Kalau Isa dikatakan lahir di bawah pohon korma, sedangkan Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba di Bethlehem. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting Pak kalau menurut saya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia, itu adalah dalam proses penyelamatan. Penyelamatan kepada orang-orang yang percaya akan namanya, akan Tuhan Yesus. Melalui penyaliban di Golgota. Jadi ada proses kematian di situ. Karena tanpa kematian, kita tidak akan diselamatkan. Tanpa pertumpahan darah itu, maka tidak ada perdamaian antara kita dengan Tuhan. Itu yang kita yakini sebagai umat Kristen. Sementara di sebelah, menurut Al-Quran, Isa itu tidak mati disalib, tapi diserupakan. Bahkan kemarin saya dengar bahwa Nabi Isa itu akhirnya sampai ke India, saya juga nggak tahu Pak ya. Nah, itu pandangan saya Pak. Pandangan saya. Pak Ibrahim, Pak Saifuddin sendiri kan boleh dikatakan mendalami Islam cukup dalam Pak. Kemudian sekarang di Kristen, pengikut Yesus. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak ya? Antara Isa dan Tuhan Yesus.
Oke, saya langsung jawab, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Kalau saya sebagai seorang penginjil, itu, ya Yesus itu ya Isa Al-Masih, gitu. Jangan dibedakan dulu, jangan diributkan dulu perbedaannya, disamain dulu. Gitu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu pada satu waktu kita pakai bersamaan. Jangan dibedain dulu. Kalau kita sudah beda, ya nanti orang Islam bilang agama lu, agama gue, katanya. Penginjilan berhenti. Tetapi kalau kita samakan, kita omong-omongin, kita aduk-aduk, nah dia pusing sendiri. Ini kan ikan lagi mabok, gitu. Bagaimana kita menangkap ikan dalam air keruh itu? Di dalam kebingungan mereka, ya kita tambah bingungin. Supaya apa? Begitu dia bingung, datanglah cahaya Injil ini. Adapun omongan Bapak tadi, itu setelah dia terima Yesus, di tingkat pendalaman Alkitab. Itu sudah PA namanya. Pendalaman Alkitab di dalam ponsel, baru kita serahkan itu. Kalau kita sudah depan-depan lagi menginjil, sudah ngomong beda, nggak sama, belum apa-apa sudah ribut, nggak usah ngomong begitu Pak. Ini penginjilan Pak. Indonesia ini adalah ladang Injil bagi Kristus. Siapa yang mau bergandeng tangan? Siapa ke gereja? Manakah dana dari gereja untuk menginjil? Keluarkan. Berikan mereka yang menginjil ini. Saya, Saifuddin Ibrahim ini sedang menggoncang pohon besar. Buahnya harus jatuh. Gitu. Nah ketika jatuh ini, saudara ambil semua itu orang-orang yang sudah goyang itu, dimanapun Anda berada. Gitu. Nah, sebagai seorang penginjil, itu jawaban saya, Pak. Terima kasih, mohon maaf, gitu. Kalau jawaban saya kurang berkenan, karena itu pendirian saya sebagai penginjil. Atau Pak Yusuf bacakan saya Roma 3 ayat 29, Pak. Untuk bacakan Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29. Sebentar ya teman-teman ya, kita tampilkan dulu di admin. Roma 3 ayat 29. Ayat 29. Ya, ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya, di sini Paulus bilang Allah itu sama. Bangsa manapun Allahnya sama. Nanti ditulis lagi di Roma 10 ayat 2 dan 3. Beda, sudah mulai beda itu Allahnya. Antara Allahnya orang Islam dengan Allahnya orang Kristen, ya beda. Allahnya kita adalah Yesus Kristus, Allahnya mereka adalah Allahnya ya Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bisa ditampilkan Pak Yusuf udah ayat beda. Roma berapa tadi Pak Saifuddin? Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3 sudah ditampilkan di layar. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, jelas sekarang. Udah beda itu Allahnya di situ tuh. Lihat Roma 3, Roma di pasal 3 di kitab Roma, pasal 10 itu berbicara tentang Allah. Sekarang sudah berbeda. Nah, itu sudah masuk ke dalam pendalaman Alkitab. Itu.
Nah, bagi seorang penginjil harus mengerti posisi, mengerti waktu, mengerti orang yang sedang diinjili, kemampuan dia seberapa, kepandaian dia seberapa. Kita harus ukur. Kalau dia kurang pandai, jangan ngomong pendalaman Alkitab dengan mereka. Ngomonglah sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia cuma petani, kemampuan dia hanya petani. Maka bahasa yang kita kemas supaya tertarik dia kepada kita. Itu makanya Paulus bilang begitu. Maaf, saya potong sedikit Pak Saifuddin. Seandainya nih Bapak sedang melakukan penginjilan, kemudian kan Bapak menceritakan Isa, katakan Bapak mengatakan itu sama dengan Tuhan Yesus gitu ya Pak ya? Ya. Pada saat penginjilan, mungkin memperkenalkan itu. Nah mereka bilang, kalau gitu buat apa saya pindah agama, toh di tempat saya percaya aja dengan Nabi Isa. Itu bagaimana Pak? Ya, lu percaya, bacakan saya. Kalau sama, ya buat apa saya pindah agama, katanya gitu Pak. Buat apa saya pindah kepercayaan? Percaya, di dalam, saya lupa ayatnya. Masalah percaya, setan juga percaya Pak. Gitu. Tetapi menerima. Gitu. Yohanes 1 ayat 12. Menerimanya itu Pak. Intinya adalah menerima Yesus Kristus. Sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Bukan masalah sama itu Pak. Setan juga, roh jahat juga bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Siapa kamu? Kata roh jahat. Itu. Oke, Pak, tampilkan. Bacakan saya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, itu bukan percaya. Setan juga percaya. Yang berbeda ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita disebut anak-anak Allah, supaya kita mendapat kuasa di dalam Yesus Kristus. Nah, gitu kira-kira Pak jawaban saya. Oke. Berarti saya tangkap Pak bahwa perbandingan antara Isa dan Tuhan Yesus itu Pak Saifuddin gunakan hanya untuk di awal gitu ya Pak ya. Tapi setelah mereka menerima Yesus, Pak Saifuddin akan menjelaskan bahwa antara Isa dan Yesus itu adalah dua sosok yang berbeda. Begitu kurang lebih. Iya. Benar Bapak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Saifuddin. Sama-sama. Baik, Pak Leo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Welcome. Tuhan berkati. Oke. Kita sebelum lanjut ke penelpon berikutnya, saya mau konfirmasi dulu sama Pak Saifuddin. Pak, ini penelpon ini banyak sekali yang antri, Pak. Saya mau konfirmasi dulu, Bapak berkenan sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 10 apa bagaimana? Oke, atur saja. Oke, sampai baik, bibir saya dower. Padahal bibir saya sudah dower dari dulu. Iya, sangat luar biasa. Ya teman-teman, bagi Anda yang diberkati dan ingin mendukung pelayanan Pak Saifuddin, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Ya, silakan umat Tuhan didukung, karena Pak Saifuddin adalah seorang hamba Tuhan yang sangat punya integritas dan komitmen yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Dan juga buku, kalau Anda ada yang menginginkan, bisa chat WA kami, atau ke nomor yang tadi sudah disebutkan ya, nomor Pak Saifuddin. Oke, kita pindah ke Pak David. Selamat malam Pak David. Ya, shalom Pak Yusuf. Shalom Pak, shalom. Silakan Pak. Ya, shalom Pak Yusuf. Ya, shalom Pak. Ya, Saya shalom dengar. Pak Saifuddin. Ya, semoga channel ini diberkati ya. Saya mau tanya ke Pak Saifuddin. Nah, mau tanya ke Pak Saifuddin. Iya, Pak. Ya, waktu dulu Bapak di agama seberang, Allah itu katanya zat. Ya. Nah, tapi di satu sisi juga disebutkan bahwa
Isa putra Maryam itu adalah rohullah atau roh Allah, kalimatullah, kalam Allah, dan kalam Allah. Jadi roh yang di situ dimaksudkan antara zat dengan roh itu bagaimana perbedaannya, Pak? Ya, perbedaan antara zat itu hakikat itu. Allah itu adalah hakikatnya adalah ya Allah itu sendiri. Maka disebut Allah Jalla Jalaluh. Allah itu adalah zat yang hu-nya itu adalah dia, yaitu dia, kedalamannya, kekuasaannya, keluasannya itu adalah Allah gitu. Tetapi Allah yang mereka itu adalah Allah yang apa namanya, hanya dengan imajinasi iman yang mampu menjelaskan siapa Allah itu gitu. Karena Al-Quran sendiri tetap susah difahami karena pengenalan akan Allah itu tidak sedalam, tidak sebanyak ayat di dalam Alkitab tentang Sang Allah itu. Itulah bedanya zatullah. Maka tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zati. Ayat Al-Quran maupun hadis bunyinya sama. Fikirkanlah olehmu apa yang diciptakan oleh Allah. Dan jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah, tentang hakikatnya Allah. Karena kamu tidak akan sampai ke sana. Gitu. Tidak akan sampai ke sana. Maka berbeda ketika kita memahami Allah itu roh, Allah itu adalah roh. Misalnya di Yohanes 4 ayat 24, Pak. Tolong. Iya. Yohanes 4 ayat 24 kita tampilkan. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Allah itu roh, dan siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, Allah itu roh. Maka roh kita yang mampu menyembah, yang mampu menyentuhnya, yang mampu sampai menyatu. Bahkan orang Kristen yang sedang berdoa bisa terangkat seluruh rohnya itu menyatu dengan Allah yang disembah. Gitu. Ayat 22-nya, Pak. Tadi ayat 24. Ya, ayat 22 sebentar. Kamu Ayat menyembah 22. apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya pengenalan Allah akan dirinya itu ditunjukkan di dalam setiap ayat-ayat di dalam Alkitab. Siapakah Allah itu? Itu. Makanya di dalam Islam dia bilang la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, gitu. Tetapi kalau kita sampai kepada 1 Yohanes 5 ayat 20. Tolong 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, sebentar, Pak. Oke, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, di sini sampai kepada tahap ini. Kalau mereka mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, di 1 Yohanes 5 ayat 20, tiada Allah selain Yesus. Saya ulangi lagi, tiada Allah selain Yesus. Saya ulangi lagi, tiada Allah selain Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Udah jelas ini, Pak, gitu. Udah jelas, Pak. Sampai ke sini.
Sudah sampai sekali. Jadi kalau Allah bangsa lain itu adalah berhala, Allah yang kita kenal in the name of Christ. Kita mengenal Allah dan kita membenarkan kebenaran, menegakkan kebenaran Allah yang benar. Bukan menegakkan kebenaran kita sendiri. Apa maksudnya? Kita menegakkan kebenaran kita sendiri. Inilah Allahnya. Contohnya Saifuddin Ibrahim. Bukan begitu. Iya, salam, Pak. Jadi apapun yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, itulah Allah yang benar. Ini salah. Sehingga setiap hamba Tuhan juga tidak boleh mengklaim seperti itu. Bahwa Allah yang dia sembah, Yesus Kristus yang ada di dalam kita, itu harus sesuai dengan firman. Gitu. Ya. Harus sesuai dengan firman. Memang di dalam kita ini ada roh Kristus karena kita terima Yesus Kristus. Tetapi tidak bisa kita membenarkan diri kita bahwa cara melaksanakan ajaran Kristus, cara belajar adalah menurut Saifuddin Ibrahim dan menurut Yusuf Manubulu. Ini juga salah. Gitu. Orang Allah itu tidak perlu channel kok. Gitu. Kita yang harus membuat channel mulut kita ini untuk disampaikan supaya orang itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang benar, gitu loh. Amin. Dan tidak semua apa yang kita lakukan itu benar menurut Allah yang kita sembah. Maka kita harus mengatakan tiada Allah selain Yesus. Itulah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Amin, Pak. Terima kasih. Baik, Pak David. Terima kasih, Pak David. Ya, makasih Pak Yusuf. Oke. Makasih Pak Saifuddin. Kita pindah ke Ibu Iin. Ibu Iin Nur. Selamat malam, Bu Iin. Shalom. Pindah ke Ibu Iin. Ya, YouTube-nya dimatiin, Ibu. Ya, selamat malam. YouTube-nya dimatiin, Ibu. Shalom. Ya, Bu Iin, shalom, Ibu. Ya. YouTube-nya dimatiin, Ibu. Ya, YouTube-nya dimatiin, Ibu. Shalom. Shalom. Selamat malam, Pak Ya, Yusuf. shalom. Malam, Ibu, malam. Halo. Selamat malam, Ya. Pak. Ya. Malam, malam. Halo. Ibu bisa dengar? Halo. Halo, Pak. Selamat malam. Ya. Malam, malam. Halo. Ibu bisa dengar? Bisa, Pak. Saya dengar. Pak Yusuf, Pak. Halo, Pak. Pak Pendeta Yusuf Manubulu, saya bangga sekali. Pak Yusuf, Bu, YouTube-nya dimatiin dulu, Bu. Soalnya suaranya dubbing, Bu. Channel ini bisa menghadirkan Pak. Dimatiin dulu, Bu. Kecilin dulu suaranya, kecilin dulu suara Ibu. Ya, YouTube-nya dimatiin, Bu, supaya suaranya tidak dubbing, Bu. YouTube di Oke, tempat baik. Ibu dimatiin dulu. Ya. Oke. Bisa dengar, Ibu? Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Saya Ya, silakan, Ibu. Halo, Pak. Ya, ya. Bisa dengar? Halo, Pak. Ya. Apa Ibu Bangga pakai sekali. handset nggak, Bu? Iya, saya dengar. Pakai handset, bisa dengar ya? Tidak. Ibu tidak pakai handset? Oh, pakai handset. Oke, baik-baik. Ya. Halo, Pak. Ya, bisa dengar, Ibu? Halo, Pak. Ya, Ibu bisa dengar saya? Oke, Ya, silakan. terus Ibu. aja, Bu. Halo. Bisa, Pak. Bisa. Ya, silakan Ibu Nur. Pak, saya luar biasa hari ini. Saya bahagia sekali. Ya, puji Tuhan, Bu. Bapak bisa menghadirkan Pak Saifuddin Ibrahim. Saya senang sekali karena saya mau menemui beliau ini susah.
Iya, waktu beliau di penjara, kawan saya itu ngajak saya, tetapi begitu mau ikut, katanya sudah nggak bisa lagi. Waduh. Dan saya mendapatkan buku dari kawan saya Ibu Aurianis Sembiring. Saya dapat 3 buku ciptaan beliau. Salah satunya ini dialog dengan Saddam Hussein, dan yang 2-nya saya taruh di kantor karena saya bacanya di kantor, tapi sudah selesai saya baca. Luar biasa Pak Ibrahim, saya bangga, saya ingin seperti Pak Ibrahim. Bagaimana caranya menjala manusia ini untuk kaum-kaum kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Gitulah Pak Ibrahim. Saya di sini hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel Pak Yusuf Mandubulu dapat menghadirkan Pak Saifuddin Ibrahim. Semoga semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang bisa berhikmat seperti Bapak. Amin. Puji Tuhan, Bu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, kita pindah ke Kio. Ya. Halo. Ya, malam. Oke, Bapak Ibu. dengar ya. Halo, selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Pak Saifuddin. Ya, Senang sekali saya mau tanya nih Pak. Waktu Bapak pertama kali menerima Yesus dan sudah masuk Kristen gitu, itu anak-anak waktu itu umur berapa ya Pak? Ketiga anak Bapak. Usia Ketiga anak berapa? saya, yang satu baru SMP, yang anak yang pertama Khomeini, yang kedua Saddam Hussein baru kelas 6 SD, dan Muammar Gaddafi baru kelas 3 SD. Nah, itu jadi mereka masih ya belum terlalu besar. Nah, namun walaupun begitu, aku pengen tahu reaksi mereka ketika papanya, mungkin Bapak bilangkah sama anak-anak sekarang Papa sudah jadi pengikut Yesus, atau bagaimana gitu kesaksian Bapak sendiri terhadap anak-anak? Ya, saya menulis buku Kenapa Saya Memilih Kristus, itu ada ceritanya semua tentang 3 anak saya, tentang istri saya yang sudah almarhumah, bagaimana sikap mereka, dan sampai saya ditinggalkan oleh anak dan istri saya, tetapi saya tetap teguh untuk bahwa panggilan ini bukan main-main. Panggilan Tuhan atas diri saya ini adalah panggilan yang ajaib, dan saya harus jawab dengan jawaban, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah jawaban saya kepada Tuhan saya, seperti ketika Yesus memanggil Paulus, dan dia bilang kepada Ananias, pergi temuin Paulus. Tetapi luar biasanya bahwa istri saya akhirnya tahun kedua itu dibaptis, terima Yesus, namun 3 anak saya itu menolak dan tetap beragama Islam, walaupun ketika itu mereka masih kecil. Tetapi bapak-bapak tahu dan saudara-saudara tahu bagaimana doktrin di sana itu kuat sekali tentang ajaran itu, karena menurut kitab suci mereka bahwa hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah, yang masuk surga gitu katanya. Nanti di akhirat yang beragama lain rugi gitu. Tetapi semuanya saya buktikan bahwa hanya ajaran Yesus Kristuslah yang akan membuat saya masuk surga dan memastikan saya menjadi orang yang percaya masuk surga karena Yesus Kristus. Jadi itu Bu. Jadi 3 anak saya tetap saja mereka itu sampai sekarang untuk tetap Muslim sampai sekarang. Namun saya mungkin satu saat nanti ya Tuhan akan membukakan hatinya untuk menerima Tuhan. Kita berdoa aja ya Pak ya.
Iya, kalau pohon tidak buah tidak jauh jatuhnya dari bapaknya, Dari pohonnya. saya masuk Kristen umur 40. Ya mungkin anak-anak saya ya umur 40 baru terima Yesus. Amin, amin. Oke, satu lagi nih Pak, satu lagi. Iya. Bapak bercerita tadi juga melakukan pembaptisan di penjara ya. Nah, aku pengen tahu di penjara itu membaptisnya gimana ya Pak ya? Ya. Saya nggak punya bayangan gitu loh. Kalau di penjara pertama itu kan di tahanan polisi, jadi kolamnya kecil, maka orang itu disuruh duduk di dalam kolam yang kecil itu, jadi air hanya dalam perut, hanya sedada gitu. Nah, bagaimana supaya bisa dibaptis? Ambil air seember, embernya sudah penuh, kemudian ember yang sudah penuh air tadi ditutupkan di kepala orang yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicemplungin pakai ember yang penuh. Jangan lupa diangkat Bu, ember itu, nanti orangnya nggak bisa bernapas, mati nanti gitu. Oke deh kalau gitu. Di penjara kedua itu ada kolam baptisan di penjara, di dalam gereja penjara itu ada Bu. Demikian juga di penjara ketiga itu ada kolam baptis. Nah, saya di penjara ketiga itu 120 Muslim terima Yesus. Itu yang saya baptis itu separohnya lah gitu. Separohnya itu ada 60-an lebih saya baptis di penjara gitu Bu gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, terus saja di dalam Tuhan, semangat, sehat-sehat terus ya Pak ya. Sehat-sehat terus. Untuk Pak Yusuf juga jangan kendor. Saya tahu belakangan ini channel ini lagi digoyang Mbak habis. tapi saya berdoa dengan topangan Tuhan, program ini akan terus bisa berjalan dan eksis dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, semangat terus Pak Yusuf. Terima kasih, Bu. Ya, kami dukung dalam doa terus. Oke, thank you. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Kami juga tetap semangat. Kecuali Tuhan Yesus bisa digoyang ya, baru channel ini bisa goyang ya. Jadi tidak akan ada yang bisa goyang gitu loh, karena Tuhan Yesus kami berdiri di atas kebenaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, kita pindah ke Pak Salman. Pak Salman. Selamat malam Pak Yusuf. Salman. Ya, malam Pak Yusuf. Malam Pak. Selamat malam Pak Saifuddin Ibrahim. Perkenalkan saya Salman dari Muslim Pak. Oh ya Pak. Saya hanya diskusi dan sharing saja Pak. Kita bukan ingin berdebat Pak ya. Karena memang iman kita berbeda dan mungkin jauh lah. Saya agak tergelitik sedikit tadi Pak, Bapak membawakan hadis gitu. Yang saya tahu hadis itu adalah hadis riwayat Muslim Pak. Cuman hadis itu kan hadis ahad yang tidak memenuhi persyaratan mutawatir ya. Yang juga tidak semua ulama sepakat dengan hadis itu gitu. Hadis apa itu Pak? Ya, yang siapa yang murtad harus dibunuh itu Pak. Gitu. Ya, jadi, Arabnya bagaimana Pak? Ya, saya nggak paham lah kalau Arabnya. Gitu. Nah, jadi, jangan menganalisa hadis itu kalau nggak paham. Sebentar Pak, sebentar. Kan saya pengen diskusi gitu, kita sharing. Gitu. Tenanglah. Kan Bapak punya ajaran kasih katanya. Ya. Oh ya, jangan memaksa saya ngomong kasar gitu loh. Ngomong baik-baik aja. Makanya saya dari tadi baik-baik gitu. Biasa aja lah gitu. Iya biasa aja Pak, tenang aja. Oke, terus. Tenang Pak ya. Jadi maksud saya gini Pak. Kalau memang hadis itu bisa diterima semua ulama, sudah tidak ada lagi murtadin di Indonesia. Oh semuanya nyaman-nyaman saja. Nggak usah diskusi itu, ngomong aja ajaranmu apa yang mau ditampilkan. Biarkan orang mau menerima Islam, mau menerima Kristen. Bukan usah ngomong begitu. Hadis itu sudah ditulis. Kok saudara mau mengungkit-ungkit itu hadis gitu. Tapi hadis itu tidak memenuhi nggak usah pakai logika. Mau mutawatir mau apa itu sudah ditulis. Itu hadisnya sudah berkenan sekarang di hati Pak Saifuddin, silakan sudah aja Pak Saifuddin. Di dalam Alkitab Anda. Bapak mau mengabarkan silakan, tapi tolonglah
jangan terus-terusan menghujat gitu Pak, gitu. Tidak semua Muslim Al-Quran seperti itu. Masa Bapak Salman, Muslim mengajarkan bahwa orang murtad dibunuh itu nggak ada Pak. Dengar baik-baik ya. Yang duluan menghujat Kristen itu adalah dalam Al-Quran. Saya nggak nyinggung kok. Saya nggak nyinggung. Ya tapi Bapak harus lihat konteks ayat Al-Qurannya dong. Ngerti saya. Tapi Bapak harus lihat konteks ayatnya baik-baik dong. Ya. Gitu. Semua ayat-ayat yang menghina tentang Kristen dan Yahudi itu ada di dalam Al-Quran. Di Alkitab tidak pernah menghina orang Islam. Tapi Bapak yang mempraktekkan, Bapak yang mempraktekkan untuk menghujat. Begitu. Ngaco lu. Bapak, nih saya contohkan Pak. Saya contohkan satu lagi Pak. Saya selesai. Sebentar, saya contohkan dulu Pak Saifudin. Saya tidak mau dengar omongan kamu, hadis aja nggak bisa ngomongin Arabnya. Untuk apa saya berdebat dengan orang yang nggak sampai? Saya bukan mau berdebat. Saya bukan mau berdebat Pak. Saya hanya menginformasikan bahwa hadis kalau itu kamu tidak berdebat, dengarin omongan Pak. saya. Gitu. Dengarin baik omongan saya. Al-Quran itu sangat menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Itu lihat konteks ayatnya Pak. Bapak itu sudah menghujat namanya. Menghujat gimana? Siapa yang menghujat? Saya contohkan Bapak pernah menghujat. Pada waktu Isra Mi'raj, Bapak menghujat Allah Subhanahu wa taala itu lebih pintar Nabi Musa. Saya tahu itu, Pak. Itu. Lah itu kan Bapak hanya ngomong pertanyaan. Begitu. Dengar baik-baik. Itu bukan menghujat. Dari mana kamu mengatakan menghujat? Kan Nabi Muhammad datang dari Allah, kemudian ditanya oleh Musa berapa saya paham Pak, saya nggak bisa dijelaskan. Dengar saya Muslim sudah lama tidak perlu dijelaskan itu. Saya jelaskan ayatnya Al-Baqarah ayat 65 Pak. Saya menghujat. Saya jelaskan Al-Baqarah ayat 65 Pak. Kalau sekedar ngatain begitu, kamu sudah menghujat saya dong. Saya tunjukin Al-Baqarah ayat 65-nya Pak. Saya nggak perlu, nggak usah berdebat lagi dengan saya, nggak usah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya mohon Pak, silakan Bapak menginjil tapi jangan menghujat. Kamu kita boleh memohon kepada saya, orang saya berarti bebas. Bapak tidak mau berhenti menghujat. Kita saling hujat aja kalau begitu. Bebas. Itu Yahya Waloni. Kapan kita mau berhenti? Dengar baik-baik Salman. Nonton nggak itu YouTube-nya Yahya Waloni? Kamu nonton nggak Abdul Somad? Itu menghujat. Kita harus berhentikan dong Pak. Kita harus berhentikan dong. Begitu. Kamu hentikan ini. Dong. Itu. Kamu jangan menghentikan saya yang tidak pernah menghujat atau menghina. Hentikan itu. Bapak selalu menghujat kok. Pak Salman. Baik-baik Dul. Dul. Tuh. Bapak mengkritikkan saya manggil Dul itu. Itu kan menghina namanya. Kok menghina lagi? Abdul itu hamba gitu loh. Abdul Somad hamba gitu. Tahu. Abdullah hamba Allah. Tahu saya juga. Bisa diajarin kalau begitu Pak. Kenapa tersinggung? Kenapa tersinggung? Oke gini Pak, saya Saifudin Ibrahim, daripada kita terus begini bikin dosa, saya mohon maaf dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Mosad. Oke, kita ke Pak Jimran. Pak Jimran. Ayo Pak, selamat malam Pak. Malam Pak, silakan Pak Jimran. Pak Saifudin, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Lancar terus Pak, semangat terus Pak. Yang gitu-gitu nggak usah ditanggapi Pak. Soalnya tadi Pak, usul saya sama Pak Yusuf kalau ada yang begitu langsung di-cut saja. Dia itu nggak ngaca, lihat aja kap channel itu, kap mualaf channel itu yang menghina Yesus, katanya menikah, kawin segala macam, itu mulutnya bagaimana itu? Ya, saya kira kalau ada masuk lain kalian gitu Pak Yusuf di-cut aja lah, nggak ada artinya itu Pak Yusuf. Kalau begitu langsung biarin aja, Pak, karena Pak Yusuf itu penuh kasih. Kalau Saifudin Ibrahim kan mau membantah orang, jadi kadrun ini harus diselesaikan dengan baik Pak. Gitu. Dia mau nguji-nguji orang aja. Iya, bagaimana yang terbaik lah. Pak Saifudin, waktu tadi Bapak di penjara itu di Selti gara-gara apa Pak? Karena
di penjara itu tidak ada satu blok pun mau menerima Saifuddin Ibrahim penista agama, Pak. Supaya saya selamat, saya harus dimasukkan ke Celticus supaya tidak ada orang yang menyiksa saya, Pak. Gitu. Oh gitu. Oh jadi ke Celticus dimasukin. Oh gitu, Pak. Pak sekarang setelah itu oke. Sekarang Pak setelah Bapak sekarang ini perkembangan dengan anak-anak bagaimana hubungannya, Pak? Puji Tuhan, anak-anak ya masih hormat dengan bapaknya, masih baik dengan saya semuanya. Saya berkumpul dengan anak-anak saya itu. Kalau hari-hari Natal atau hari apa sering datang ke rumah juga? Ya kita adakan lah, kita adakan akhir tahun kita ketemu itu anak-anak itu. Ya puji Tuhan lah Pak ya. Sekarang sudah sempurna, sudah ada Golden Mare pelengkap lagi ya. Apa? Dahlia. Jadi Yalah, sudah Tuhan 3 putri saya. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, Tuhan berkati pelayanan Bapak seterusnya. Tetap dalam Tuhan. Ya Pak ya. Puji Tuhan Pak. Pak Yusuf. Iya sedikit Pak. usul itu ada goyangan dikit itu nggak usah dianggap Pak, yang begitu-begitu biasa itu Pak ya. Nggak usah ditanggapi Pak. Di apa maksud saya itu nggak usah ditanggapin Pak. Di apa saja nggak ada pun nggak usah direaksikan, di anjing menggonggong kapilah berlalu aja lah itu ya Pak. Yang penting jalan terus program Yusuf Ya Pak. Program Yusuf Manulu jalan terus Pak, itu nggak usah lah, itu biasa lah itu yang bikin yang apa ya itu tanggap apa. Orang Parisi kan begitu Pak, aku bersyukur tidak seperti mereka kan begitu Pak, orang Parisi kan. Parisi kan begitu Pak kan. Saya bersyukur tidak seperti dia katanya, selalu merasa lebih suci. Jadi saya kira Pak Yusuf sudah lebih tahu lah itu. Ya Pak ya. Iya Pak Jimran, terima kasih Pak. Baik Pak. Tetap Bapak berjalan untuk meneguhkan iman-iman kita dengan program Murtadin ini. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati Pak Jimran. Oke Pak. Oke, kita pindah ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu. Selamat malam Pak Pendeta Saifuddin. Selamat malam Bapak. Sewaktu Bapak dulu belajar di perbandingan agama itu Pak, apakah Bapak banyak referensinya itu terkait dengan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal? Ya. Ya, apakah betul beliau apakah beliau itu betul-betul menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran gair makhluk? Ya, itu dipelajari di semester 2 tentang ilmu kalam sampai 2 semester kalau nggak salah itu tentang ilmu kalam itu. Apakah Al-Quran itu firman Allah atau gair makhluk, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tetapi Allah itu sendiri itu. Ya. Kalau nah, kita itulah mengenal Tunggu dulu Pak. Tunggu. Jadi saya lihat itu Pak, kedua ulama ini yang agak mempersulit untuk memahami tauhid karena adanya pernyataannya itu. Saya condong ke Mu'tazilah sebenarnya Pak itu. Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Terus yang ditanyakan Bapak? Ya, saya melihatnya itu bahwa kedua ulama ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu mendukung ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu karena di dalam Al-Quran kan tertulis kalamullah wa rasul, kalam Yesus itu kalamullah dan wa rasuluhu, jadi memperkuat anunya itu dalilnya. Ya. Ketika memahami bahwa persoalan itu ditimbulkan dari pengertian bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, lalu dikaitkan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal seperti itu, ya memang begitu.
Tetapi kalau Bapak menyadari ataupun membaca Alkitab, mungkin Bapak akan mengatakan Yesus itu adalah Allah, Allah itu ya Yesus, gitu. Kira-kira begitu simpulnya. Jadi tidak mengenal Allah Tritunggal atau Allah Maha Tunggal, yang begitu. Nah, ketika kita memahami seperti itu kan perdebatan ilmu kalam tentang kalam di dalam Islam yang akhirnya menimbulkan berbagai macam aliran di dalam Islam dalam tentang Al-Quran, yaitu tentang firman, begitu. Ya, betul Pak. Betul. Di Kristen juga ya tetap ada sampai sekarang ini. Tetapi saya tidak terlibat dengan pertengkaran, keributan seperti itu. Pokoknya yang penting Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya tetap menginjil bahwa Injil harus diberitakan kepada setiap makhluk, kepada semua bangsa, dalam kondisi apapun, baik tidak baik waktunya, pergi beritakan Injil. Jadi itu moto saya. La yauma illa bitilawatil Injil, tiada hari tanpa menginjil. Terima kasih Bapak. Masih ada Pak, masih ada satu lagi. Ya, apalagi. Ya. Terus itu saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang tidak layak sebenarnya itu seorang Islam terlalu mengkritik orang Kristen karena ulama Islam mendukung. Ada dua ulama yang mendukung itu. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini juga terjadi kekacauan berpikir sebenarnya. Kalau ulama Islam seperti Abdul Somad mengkritik orang Kristen, iman Kristen. Karena ulama Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal malah mendukung dalilnya itu bahwa Yesus itu Yesus itu kalimatullah. Kalamullah. Iya. Ruhullah. Ruhullah. Rasulullah wa kalimatuhu ruhum minhu. Gitu. Ya. Iya. Oke, Bapak. Baik, Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Oke, kita ke Sadrak. Selamat malam Pak Sadrak. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Saifuddin. Luar biasa. Ya. Channel yang jadi berkat bagi banyak orang seperti ini kok dituduh sesat. Saya sampai bingung gitu loh. Ini luar biasa. Pak Saifuddin, saya mau nanya. Waktu Pak Saifuddin di penjara itu kan memenangkan banyak jiwa ya. Padahal Pak Saifuddin sendiri itu ketika masuk itu dibenci sama orang-orang di sana. Itu saya punya pengalaman. Itu bagaimana Pak Saifuddin ya? Orang-orang yang dimenangkan itu apa nggak dibenci sama teman-temannya di penjara itu? Ya, di dalam penjara kan sudah ada grupnya masing-masing, sudah ada tokohnya masing-masing gitu. Nah, ketokohan Saifuddin Ibrahim ini hanya bayangan untuk menolong mereka gitu. Bahwa Saifuddin Ibrahim itu orangnya baik, terang, orang dapat bertanya dan saya jawab dengan baik. Semuanya saya berikan jawaban yang terbaik kepada mereka. Akhirnya mereka hormat dengan saya, hormat juga dengan orang-orang yang bertobat itu. Dan mereka tidak ada masalah dengan saya akhirnya selama dalam penjara itu. Sehingga jadi pertobatan mereka diterima Pak ya? Diterima. Gitu. Diterima, luar biasa. Diterima. Soalnya sama saya sendiri punya pengalaman yang kontra seperti Pak Saifuddin itu dalam suatu dalam pekerjaan saya itu satu jiwa. Kemudian ketika saya menangkan, dia dihujat, dibenci, diludahi, tiap hari dikata-katain orang, teman-temannya gitu loh, termasuk saya, kata-katain gitu loh. Akhirnya dia nggak kuat, dia balik lagi.
Dia hanya bertahan beberapa bulan, sekitar 3 bulan. Setiap hari dicemooh, dihujat, dicaci, kamu kafir, kamu babi, kamu gini. Padahal belum dibaptis dia. Gitu loh. Caranya kalau kita memenangkan mereka di tempat kerja, itu diam-diam dulu memberitakan Injil itu. Kita bawa ke rumah, kita ajak jalan, kita jelasin Injil. Kuatkan dulu iman di dalamnya. Jangan dikasih tahu dulu bahwa dia sudah masuk Kristen. Sembunyikan dulu sampai dia kuat. Gitu caranya. Demikian juga di dalam penjara. Orang ini harus dilatih dulu. Dia harus mengikuti pelajaran saya 9 mata pelajaran di dalam penjara. Terakhir itu tentang baptis. Kenapa harus dibaptis? Itu diajarin semua gitu. Apakah kamu sanggup? Nanti ditanya dulu kepada dia, apakah kamu sanggup dihujat orang? Saya cuek aja. Ini kelompok yang satu. Apakah kamu sudah siap nanti dicaci maki orang? Wah, saya belum siap. Dikelompokkan pada kelompok yang belum siap. Nah, ini semua kelompok-kelompok ini harus diindikasikan dulu. Dia kelompok 1, 2, 3. Saya harus mengajar kelompok 1, 2, dan 3 ini. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana kalau ada yang menanyakan, apakah kamu sudah dibaptis? Gitu. Nah, itu setelah dimenangkan Pak Saifuddin di penjara, ketika mereka keluar itu apa bentuk komunitas Pak Saifuddin, bentuk komunitas mereka yang sudah dimenangkan atau gimana? Ya ada komunitasnya, bahkan ada yang sudah bekerja dengan saya sekarang, membantu saya untuk melayani di mana-mana. Itu orang-orang yang di penjara semua, Pak, yang membantu saya sekarang ini kemana-mana. Bahkan kelompok di dalam penjara itu ada Zoom khusus dengan saya. Saya ini gembala napi, ada Zoom-nya dengan saya. Itu sekali sebulan tuh ada Zoom dengan orang-orang penjara di seluruh Indonesia. Gitu. Hanya kira-kira 200-an orang lah yang Zoom dengan saya ini. Saya sudah siapkan waktu saya mencintai mereka, dan ada pernyataan khutbah saya, siapa saja yang bertobat dalam penjara, maka dia dipenjarakan bersama Yesus. Nah, loh, itu pernyataan saya sebagai gembala napi Indonesia. Jadi saya sekarang masih dianggap sebagai gembala napi. Kemudian begitu mereka keluar, kami membentuk lagi satu tempatnya, menyiapkan satu tempat dan menyiapkan komunitas mereka sendiri supaya mereka bisa diterima oleh masyarakat. Karena banyak napi itu karena kesulitan dia hidup setelah keluar dari penjara kembali lagi. Misalnya yang narkoba kembali lagi dengan narkoba. Itu. Nah, ini semua memerlukan kewaspadaan kita dan penerimaan kita, dan menyiapkan juga komunitasnya gitu. Sampai harus mengeluarkan dana, sebagian dari berkat Tuhan saya pakai untuk banyak hal di dalam pelayanan. Saya membuka kebun, saya membuka pertanian, saya membuka peternakan, semuanya hanya untuk menolong mereka-mereka ini. Sampai mereka harus siap menikah, saya carikan jodohnya, saya carikan ceweknya. Yang mantan napi cewek, carikan cowoknya gitu. Jadi begitu, Pak. Terima kasih. Iya, saya percaya roh Tuhan yang ada dalam diri Pak Saifuddin ini membuat iblis takut dan membuat orang sebelah juga takut. Pak Yusuf Manubulu, saya bisa minta ayat Kejadian 17. Ayat 10, Pak. Kejadian 17 ayat 10. Saya sedikit ingin menanggapi Pak Cabe, Pak, tentang sunat tadi, Pak. Kejadian 17 ayat 10. Iya. Saya kita tampilkan. Iya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Iya, di sini jelas, Pak. Kalau
sunat itu sebenarnya bukan hukum Taurat. Dia sebelum Taurat adalah perjanjian antara Abraham sama Tuhan. Dan ini untuk keturunan Abraham. Jadi kita ini kan orang Asia, Pak Cabe orang Asia bukan keturunan Abraham. Jadi dia tidak wajib masuk sunat, perjanjian sunat. Nggak masuk, orang Asia nggak masuk. Bahkan orang Eropa juga nggak masuk. Karena apa? Perjanjian sunat ini keturunan Abraham dari Ishak. Itu yang harus disunat. Kemudian dia diratifikasi ke hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu kan untuk orang Yahudi. Apakah Pak Cabe orang Yahudi? Kan nggak mungkin. Apakah kita orang Yahudi juga enggak, gitu loh. Jadi perjanjian sunat itu pertama Abraham dengan Tuhan itu untuk keturunannya, keturunan secara lahiriah. Ini buat Muslim ya atau Pak Cabe. Jawabannya itu jelas secara Alkitabiah bahwa untuk keturunan Abraham secara lahiriah, kemudian diadopsi menjadi hukum Taurat untuk orang Yahudi. Jadi ketika membahas tentang Galatia 5 ayat 2 atau 3 tadi, itu kembali ke Galatia ayat 1. Jadi sunat, hukum sunat itu adalah kuk perhambaan. Kalau umpamanya orang mewajibkan dirinya sunat, berarti dia mewajibkan diri harus melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau umpamanya ada orang mewajibkan dirinya sunat, dia harus datang ke bait Allah ketika dia berbuat dosa. Dia akan memberikan persembahan ke bait Allah. Anak domba, sapi, burung tekukur, harus melakukan itu semua. Kan sekarang sudah nggak ada. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi sunat yang dimaksud di sini adalah sunat hukum yang pertama tadi. Mulai Abraham sampai hukumnya orang Yahudi. Jadi kita ini orang Asia ini nggak ada sama sekali mewarisi hukum sunat ini, nggak ada sama sekali. Kita bukan orang keturunan Yahudi, kita bukan anaknya keturunannya Abraham, sama sekali kita ini nggak wajib sunat, gitu loh. Jadi seperti itu jawaban saya untuk masalah sunat. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Saifuddin, Tuhan memberkati. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, kami informasikan bahwa Pak Saifuddin menerbitkan beberapa buku yang luar biasa. Silakan Anda kalau berminat bisa ke nomor langsung Pak Saifuddin 0853 8827 0696 ya. Kami ulangi 0853 8827 0696. Pak, bisa diangkat bukunya, Pak? Buku apa aja, Pak, yang Bapak yang ada sekarang, Pak? Ya, ada 7 buku sekarang. Ini. Ya. Ini buku yang kelima. Ini istri Itu saya judulnya menulis apa, Pak? buku. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Oke. Istri saya menulis buku, dia diundang ke Amerika. Hatiku terpikat untuk mendampingi pejuang Kristus. Istri saya menulis buku yang kedua, The Miracle of Hijrah. Ini buku saya nomor 4, Hai anak-anakku bertobatlah. Kemudian buku pertama saya menulis kenapa saya memilih Kristus. Gitu. Ini sejarah tetapi juga ungkapan bagaimana saya menerima Yesus bukan main-main ataupun sembarang terima Yesus. Dialog Kristen dan Islam. Ini buku debat saya dengan Insan Mokuginta dan para ustadz gitu. Iya. Mokuginta baru meninggal sebulan yang lalu, jadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Insan Mokuginta sudah ketemu dengan 72 bidadari yang dicita-citakannya. Haleluya. Iya. Kemudian dialog dengan Saddam Hussein ini dengan putra saya, karena Saddam Hussein ini dia cerdas di dalam berdebat itu. Tapi kalau berdebat dengan bapaknya, ya dia hanya bertanya. Giliran saya tanya balik, dia bingung. Nah, itu kelompok suka nanya, tetapi kalau kita balik kepada Saddam Hussein, dia pura-pura
ini nggak mau tahu begitu. Itu diwakili oleh semua tokoh-tokoh mereka begitu. Jadi itu buku yang menjadi berkat bagi Indonesia. Sebenarnya masih ada 5 buku yang sedang saya edit sekarang ini. Saya sedang mencari waktu supaya selesai editannya. Terima kasih Pak hambanya. Ya, itulah teman-teman ya. Silakan Anda bisa hubungi ke nomor yang kami sudah sebutkan tadi 0853 8827 0696 atau enggak ke WA kami yang ada di layar YouTube ya. Silakan Anda bisa hubungi 2 nomor tersebut untuk mendapatkan buku-buku yang luar biasa yang dikaryakan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim bersama Ibu Sarah Ibrahim. Ya. Dan juga kami informasikan teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Pak Saifuddin, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Silakan Anda bisa salurkan ke sana supaya pelayanan pemberitaan Injil bisa sampai sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke Nur Alam. Selamat malam. Salam, Abi. Selamat malam, Bi. Salam. Salam. Iya, salam Nur Alam. Itu anak rohani saya. Apa kabar, Abi? Ya. Pak, luar biasa, Bi. Tadi, Bi, tanggapan yang nggak jelas, biarin aja, Bi. Iya. Iya. Dia udah harus kita ngawur. tanggapin. Tapi jadi ngawur. Iya, makanya Bapak Sorgawi itu rencana-rencana dan bahkan berdialog dengan iblis gitu. Makanya jangan anggap rendah dialog dengan mereka, pembicaraan dengan mereka. Karena siapa tahu satu jiwa bertobat gara-gara kita menjawab mereka dan mengasihi mereka. Jadi intinya mengasihi mereka gitu. Dan para pemirsa, Nur Alam ini adalah anak rohani saya. Dia bertobat dan dibaptis. Baru bertobat dan kita doakan supaya Nur Alam ini menghasilkan buah lagi bagi saudara-saudaranya. Oke. Amin. Nur Alam. Iya, Bi. Semangat terus, Bi. Tuhan memberkati, Bi. Ya. Amin. Pak Yusuf, semangat Pak Yusuf. Semoga jadi berkat channel ini. Ya. Buat berkat semua orang dan menangkan banyak jiwa-jiwa. Amin. 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 Ini ya dari Muslim juga dia itu. Iya Pak. Puji Tuhan ya, luar biasa. Iya. Pak Saifuddin sangat banyak memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Ya, teman-teman silakan didukung ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang berkarya di dalam pelayanan yang bekerja dengan luar biasa sangat patut untuk kita dukung ya. Nomor rekening beliau sudah ada di bawah layar deskripsi. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Amazing. Selamat malam Amazing. Amazing Halo. Grace. Ya, shalom. Shalom Pak Ibu. Yusuf. Shalom Ibu, silakan. Ya, shalom Pak Saifuddin. Iya, Bu. Bisa dengar? Oh. Ya. Ya. Halo, ya bisa dengar Pak? Ya. Ya. Bisa. Ya ini saya cuma sebelum saya bertanya sama Pak Saifuddin, Pak Yusuf boleh ditampilkan lagi itu tadi Galatia pasal 5 ayat yang kedua. Saya terbeban dengan pertanyaan Pak Cabe tadi. Sepertinya Tuhan mau saya lebih menerangkan lagi supaya Pak Cabe bisa mengerti. Kalau Pak Cabe masih dengar YouTube ini ya. Jadi boleh ditampilkan lagi ya Pak? Sudah Bu. Sudah, boleh Pak Yusuf bacakan lagi? Oke, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Iya. Ya, sebenarnya maksudnya Pak Cabe tadi dia bertanya itu maksudnya apakah
Tuhan Yesus itu sudah tidak mau menerima orang yang sudah disunat. Itu artinya dia mau mengerti bagaimana keterangan dari Rasul Paulus ini gitu loh. Jadi saya dengar tadi pertanyaan dia yang mana dia mau tahu apakah orang-orang yang sudah disunat itu apakah Tuhan Yesus masih mau menerima orang-orang yang sudah disunat, dan itu maksudnya Rasul Paulus di dalam Galatia ini, yang mana itu yang maksudnya dia itu orang-orang yang bersunat apa itu fisik dengan bersunat hati itu kan beda. Jadi sebenarnya kalau untuk Tuhan itu dia lebih suka itu bersunat hati, bukan bersunat fisik gitu loh ya. Tapi memang di dalam orang-orang Yahudi itu memang harus disunat ya, karena mereka itu kan dengan hukum Taurat. Tetapi saya cuma mau tambahkan saja untuk Pak Cabe. Jadi keterangannya lebih lanjut Pak, begini. Jadi artinya Tuhan Yesus itu karena tadi Pak Cabe bilang, "Loh kok Tuhan Yesus sekejam itu?" Oh enggak Pak, Tuhan yang saya sembah tidak kejam kok. Dia itu menerima siapa saja loh Pak, yang mau menerima dia gitu loh Pak ya. Jadi artinya kalau memang sudah orang yang sudah disunat ini mau menerima Tuhan Yesus, itu Tuhan juga akan menerima dia gitu loh. Jadi bukan karena dia sudah disunat lalu Tuhan tidak mau menerima dia, tidak seperti itu, Pak. Tuhan kita itu dia menerima siapa saja yang mau menerima dia gitu loh ya. Jadi karena Tuhan saya ini Tuhan penuh kasih loh, Pak ya. Jadi dia memang Tuhan yang kasih, penuh mengasihi manusia. Jadi Pak Cabe, mudah-mudahan ini boleh lebih menjelaskan lagi untuk Pak Cabe bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi siapa saja ya Pak. Jadi walaupun Pak Cabe misalnya Pak Cabe satu waktu mau menerima Tuhan Yesus, kan Pak Cabe juga sudah disunat toh, karena Pak Cabe adalah orang Muslim. Itu pasti Tuhan mau menerima Pak Cabe gitu loh ya, Pak Cabe. Jadi tidak ada perbedaan disunat atau tidak disunat, karena di sini yang paling penting itu sunat hati. Bersunat hati itu artinya kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang kudus, itu bersunat hati ya. Jadi tidak ada kejahatan di dalam hati kita. Jadi itu Rasul Paulus maksudnya seperti itu. Jadi cukup situ dulu Pak Cabe ya penjelasan saya, tetapi saya juga mau bertanya sama Pak Saifuddin. Ini 5 menit saya dikasih waktu ya. Jadi saya cepat-cepat saja. Pak Saifuddin itu waktu Pak Saifuddin lagi di penjara itu yang Pak Saifuddin bilang itu tidur bisa satu kamar itu banyak orang gitu, itu bagaimana ya Pak? Saya tadi dengar itu saya sepertinya aduh gimana tidurnya itu ya, kasihan sekali gitu loh ya. Jadi bagaimana Pak itu menghadapi saat itu loh Pak, dengan kamar itu begitu banyak orang di dalam satu tempat itu? Ya, itu kapasitas 12 orang diisi 35 orang. Sehingga kalau barisan kanan tidur, maka barisan kiri harus duduk merapat supaya kakinya bisa dilepaskan. Kalau barisan kiri yang tidur, yang barisan kanan jadi dibagi waktunya tidurnya itu. Jadi sampai begitu. Dan itulah cara untuk menekan napi ini. Napi-napi ini memang harus disiksa gitu dalam tanda petik supaya kapok. Minimal mengeluarkan uang lah di dalam penjara itu. Nah, di dalam penjara itu juga ada namanya palkam, kepala kamarnya. Yang galaknya minta ampun gitu. Jadi kerjanya minta duit supaya napi yang ditekan ini mau mengeluarkan uang atau keluarganya mengirim uang ke dalam penjara. Begitu, Bu. Ya, jadi memang ini sekali ya di dalam penjara itu begitu kejam ya Pak ya? Ya,
kejamnya Ibu Tiri ya lebih kejam daripada penjara Aduh, gitu. iya ya, ampun. Ya tapi saya benar-benar loh Pak, saya betul-betul apa, maksudnya proud ya, proud itu gimana? Artinya bangga sekali dengan Pak Saifuddin itu keberaniannya gitu loh Pak. Tapi saya tahu pasti kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin deh. Ya pasti Pak Ya, Saifuddin dipenuhi dengan Roh Kudus ya sampai bisa apa itu menjalani ya sesuatu hal yang begitu sulit, yang begitu apa itu, aduh begitu ini ya, apa, kesulitan yang memang untuk secara manusia tuh Pak, nggak mungkin gitu ya, tapi Pak Saifuddin bisa melalui semua itu ya. Jadi, aduh saya ya, betul-betul proud Pak, luar biasa Tuhan kita dahsyat. Jadi memang Pak Saifuddin sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya, sampai bisa sanggup untuk melewati dan apa, menghadapi semua itu, apa, penyiksaan-penyiksaan ya di dalam penjara. Tetapi dan itu juga waktu Pak Saifuddin bilang katanya kepala Pak Saifuddin itu digituin, aduh saya bingung, saya bilang, "Aduh sampai begitu macam." Tetapi Tuhan dahsyat ya Pak, Tuhan pakai Pak Saifuddin luar biasa, saya benar-benar apa, salut kepada Tuhan ya, Tuhan kita tuh hebat luar biasa deh. Pokoknya Pak ya, Saifuddin betul-betul dipakai hidupnya ya dengan siapa, dengan istri ya Pak, luar biasa. Saya juga lihat istri Pak Saifuddin itu, aduh keberaniannya luar biasa dahsyat pokoknya. Memang apa, Roh Kudus ya yang sudah memenuhi ya sampai bisa apa, bisa menjalani semuanya dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh apa, keberanian ya Pak ya. Jadi Pak, ya. betul kita diberkati, sangat diberkati dengan apa yang sudah Pak Saifuddin jalani itu kami semua sangat diberkati sebagai keluarga. Jadi artinya memang tidak ada orang yang seberani Pak Saifuddin. Ini luar biasa Pak Saifuddin ya. Maksudnya Ya, orang Kristen pun Pak sendiri, aduh saya lihat belum ada tuh Pak keberaniannya sampai kayak gitu. Tetapi Tuhan dahsyat ya Pak, luar biasa. Jadi biar apa, kita doakan Pak Saifuddin dengan keluarga biar terus dipakai Tuhan ya Pak, dengan apa ya, itu, dengan cara Tuhan amin. yang luar biasa ya Pak. Jadi apa, Ya, kami sangat berterima kasih Pak untuk kesaksiannya dan juga untuk setiap apa, pengabdian Pak Saifuddin ya kepada Tuhan itu luar biasa. Ya biar terus ya, Tuhan pakai Pak Saifuddin lebih dahsyat lagi. Ya jadi terima kasih Pak ya. Saifuddin, 5 menit soalnya dikasih. Dan terima kasih Oke, nanti dan saya pernah ketemu Pak Saifuddin di Australia Pak waktu itu. Sebelum Pak Saifuddin pulang itu saya dengar tiba-tiba di penjara, saya kaget gitu loh. Tapi sudah pernah bertemu dengan Pak Saifuddin itu di oke. di CCM Pak ya. Mungkin Pak Oh Saifuddin ya, ingat ya. di CCM. Salam untuk teman-teman Ibu di Iya. sana. Iya iya, jadi kita sudah pernah bertemu, tapi nanti apa, kalau Tuhan izinkan kita bertemu lagi nanti ya, Pak. Kirim salam buat Iya, Ibu ya, Pak. Kita sangat ya, diberkati ya. Iya, amin. selamat Ya, malam Pak saya Saifuddin, sampaikan. Pak. Iya, Pak Selamat Yusuf. malam. Pak Yusuf, Ya, terima kasih Pak Yusuf ya, untuk waktunya dan ya, juga saya ya. belum sempat hubungi Pak Yusuf untuk kesaksian nanti, Pak. Nanti karena masih Oh ya, apa, kadang-kadang ada aja kesibukan saya lupa untuk hubungi Pak Yusuf ya, tapi nanti saya Ya, pasti hubungi Pak Yusuf ya untuk apa, baik, Tuhan Tuhan bebani saya untuk bersaksi juga Pak di channel ini ya. baik, Ya, baik, jadi apa, Ibu terima kasih Amazing. Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini saya Ya, belum sama. terbitkan saya punya apa, video, maksudnya belum mau terbitkan orangnya karena saya pikir belum waktunya. Ya Pak, nanti nanti ada waktunya baru saya bisa terbitkan saya punya apa, Oke. maksudnya orangnya gitu. Oke Ya, Pak, ya, terima ya. kasih banyak ya Pak Yusuf, Ya, biar baik. channel ini dipakai Tuhan ya, dahsyat. Lebih Amin. dahsyat lagi Oke, Pak ya. Ya, oh Ibu juga oke. saya mau bilang Pak, Ibu siapa Pak Yusuf? Ibu Caroline ya? Ya, Iya, itu Ibu luar biasa, Pak. Saya kalau hari Minggu saya lihat apa, pelayanannya itu, Pak, luar biasa, dahsyat, Pak. Iya, luar biasa, saya sangat diberkati ya, apa, penyembahan praise and worship, sangat sangat diberkati ya. Salam sama Ibu ya, Pak. ya, Ya. Ibu Ruth. Iya, Ibu Ruth. Oh, bukan bukan Ya, Caroline. Oh, iya iya. bukan. Ya, Oke. Oke, terima kasih ya Pak Yusuf, sampai ya. kontak lagi yang berikut. Oke, Oke. terima kasih. Tuhan Selamat Yesus malam. memberkati. Shalom Pak Saifuddin. Shalom Pak Yusuf. salam. Shalom ya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa masuk, ya mohon maaf karena keterbatasan
waktu dan kondisi ya. Jadi bisa masuk di program berikutnya. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berdiskusi, yang sudah setia, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kami sangat kagum dengan pelayanan Bapak, dan kami terus berdoa supaya Bapak semakin luar biasa, bersemangat dipakai Tuhan, dan semakin dahsyat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Pak Saifuddin, nomor rekening kami sudah cantumkan di bawah layar deskripsi. Oke, bagian terakhir Pak Saifuddin akan menyampaikan closing statement. Silakan Pak Saifuddin. Saudara-saudara, terima kasih bahwa kesaksian kita harus timbul dari kebenaran, dari fakta, dan dari sejarah kita di mana membangun iman kita. Orang yang bersaksi di dalam kebohongan, orang yang bersaksi itu penuh dengan kecurangan, itu tidak akan dipakai oleh Tuhan. Saudara harus memilih sebagai orang percaya untuk berhati-hati di dalam menggunakan kesaksian Anda dan benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Jangan ada motivasi di balik itu. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan memenuhkan segala pundi-pundimu, segala kebaikan-kebaikan dan rahmat Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan. Saya akan tetap berusaha melayani Tuhan dengan murni, tulus, tidak sesuatu di luar dan keluar daripada kepentingan amanat agung. Saya akan tetap setia dan saya akan tetap membela pemimpin saya, Yesus Kristus dan orang-orang kudusnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang ditulis oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Bahkan kesaksian dia yang tidak pernah saya lupakan. Filipi 1 ayat 12, 13, dan 14. Jadi saya mau agar saudara-saudara tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini telah membuat Injil maju. Seluruh istana tahu bahwa saya dipenjarakan karena Kristus. Sehingga banyak dari saudara-saudara seiman dan orang-orang hamba Tuhan berani untuk berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami telah menyebabkan Injil maju. Dan saya percaya bahwa Saifuddin Ibrahim dipenjarakan itu supaya Injil dan pemberitaan Injil ini makin banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan semua iblis kepanasan, biarkanlah kuping-kuping yang ditiduri oleh iblis, oleh setan itu kepanasan. Tetapi kita tetap dingin oleh ajaran Injil, ajaran Yesus, ajaran keselamatan, cinta damai itu. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih untuk semua pemirsa. Mari kita bangkit untuk bergandeng tangan, beritakan Injil Indonesia bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, begitu dahsyat. Terima kasih banyak Pak Saifuddin Ibrahim. Doa kami buat Bapak dan keluarga luar biasa di dalam Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin. Amin.